Kaisar yang kejam. Kau memungut pajak semena-mena dan membunuh pejabat setia. Hari ini aku akan mencabut nyawamu. Jangan bunuh aku. Jangan. Putri Waner, penguasa lalim itu tewas. Putri pantas warisi tahta. Yang mulia Shangguan benar. Bersujud kepada sang penguasa baru. Sambut Yang Mulia. Hormat kepada Yang Mulia. Hidup selama-lamanya. Para Yang Mulia, silakan bangkit. Hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, tak perlu berlebihan. Aku bisa meraih kekuasaan ini berkat bantuan kalian berdua. Yang Mulia terlalu murah hati. Baginda keturunan kerajaan, pantas warisi tahta. Namun, kalian berdua memegang kendali besar, membuatku gelisah. Apa maksud Yang Mulia? Yang Mulia Shangguan diangkat sebagai Jenderal Naga Suci, menguasai seluruh pasukan. Sementara Yang Mulia Bai menjadi Perdana Menteri, memimpin semua pejabat, ditambah sebagai pemimpin aliran suci dengan puluhan ribu pengikut. Jika kalian berdua memberontak, bagaimana aku menghadapinya? Yang Mulia terlalu khawatir. Mana mungkin kami berbuat demikian? Apakah Yang Mulia akan membuang kami setelah terlantasi? Mengingat kalian berdua pernah membantuku, kini aku berikan kesempatan hidup. Kesempatan seperti apa? Menikah dan hidup sebagai istri. Tuan dan Pangeran Muda sudah bangun? Apa? Bukankah aku sedang menjalankan misi di segitiga emas? Lin Siyue. Lin Siyue. Lin Siyue. Siyue. Tolong aku, Tianlu. Tolong aku, Tianlu. Aku terlempar ke tubuh orang bodoh dari negeri Daxia. Anakku, akhirnya kau siuman. Ayah sangat khawatir. Aku baik-baik saja, Ayah. Ayah sudah bekerja keras belakangan ini. Ayahnya dulu bangsawan. Sejak ratu berkuasa, gelarnya dicabut. Teman lamanya datang, batal pertunangan. Anaknya koma tak sadarkan diri, 2 minggu terakhir pasti melelahkan. Anakku, ucapanmu sangat jelas. Jangan-jangan kau. Aku tak bodoh lagi. Semua kejadian masih kuingat jelas. Bagus sekali. Anakku, kau dapat hikmah dari musibah ini. Tak hanya nyawamu terselamatkan, kesadaranmu pun pulih. Lin Hong, masihkah kau mau membatalkan pertunangan ini? Xiao Fengshan, bahkan dia siuman. Saya takkan biarkan putri saya menikah turun ke keluarga Xiao. Saya Wakil Menteri Pertahanan Xia. Kamu hanya rakyat jelata. Bagaimana kamu masih berani melamar keluarga saya? Tidakkah kamu merasa malu? Kamu? Tidak ingat tahun-tahun lalu, saat saya masih jadi markis. Siapa yang bersikap memalukan, menangis, berlutut, memohon, jadi besan kami. Wakil Menteri Lin, ingat-ingatlah. Tidak malukah? Kamu? Xiao Tianlu, diam. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat sungai. Sekarang saya sudah jadi pejabat militer penting kerajaan Xia. Tak mungkin kubiarkan kau menghina seperti ini. Menghina pejabat militer adalah kejahatan berat. Kamu tidak takut? Menghina pejabat militer adalah kejahatan berat. Lalu merencanakan pembunuhan termasuk kejahatan apa? Hari itu saya jatuh ke sungai. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Lin Siyue, apa kamu tidak takut? Seni, polisi, hari itu, dia dan He Kun lah yang memukul saya hingga terluka dan menyeret ke sungai. Kalian tega menyakiti anak saya seperti ini. Aku lawan kalian. Salam untuk Tuan Muda Markis. He Kun, Orang Sinting, nyawamu keras sekali ya. Yang Mulia Lin, sudah lama saya katakan pada kalian, ayah dan anak keluarga Lin itu tak perlu diperlakukan sopan. Ini benar-benar buang-buang waktu. Pengawal, Hancurkan. Hancur sampai mereka setuju batalkan pertunangan. Ayo serang. Tuan Muda, aku tentara khusus 20 tahun. Bukan aku angkat diri sendiri. Hari ini kalian sasaran pertamaku. lepaskan aku, anakku, lepaskan aku, anakku, akan kubunuh dia. Anakku. Anak kurang cerdas ini punya tenaga bawaan yang besar. Ayo,
Kenapa kalian hanya diam saja? Serang, serang. Berhenti. Perjodohan ini, aku setuju untuk membatalkannya. Ayah, kau. Anakku, ayah menyesal. Ibumu sudah lama meninggal. Ayah merasa berutang padamu. Sekarang, calon istrimu pun tak bisa kujaga. Xiao Fengshan, kau pintar. Xiao Tianlu, tanda tangani ini. Urusan ini selesai. Kalau tahu akan seperti ini, ngapain ribut lama-lama? Nak, tanda tangani saja. Surat pembatalan tidak ada. Ada surat penolakan pernikahan. Pergi. Xiao Tianlu, kurang ajar kau. Beraninya kau menolakku. Ini cuma sikap sok berani karena tak rela, ya? Soalnya, wanita sepertiku tak akan pernah bisa kau raih seumur hidupmu. Si Yue, mau kubandingkan. Si kurang cerdas ini untukmu? Tak usah. Orang macam dia cuma berani sekali seumur hidup. Kumaafkan saja. Benar, kata Shi Yue dari keluargaku. Xiao Fengshan, dulu kau bangsawan, sangat berwibawa dan gagah. Sekarang jatuh miskin? Menyedihkan. Belum lagi, anakmu yang kurang cerdas ini mungkin akan jomblo selamanya. Kau, Titah Kaisar tiba. dekret kekaisaran telah tiba. Xiao Tianlu, putra tunggal keluarga Xiao, terima dekret. Dekret kekaisaran. Ayah, apa yang terjadi? Kepala Kasim Tong, keluarga Xiao, kami begini. Yang mulia Kaisar Wanita, mengapa belum bebaskan putraku? Kepala Kasim Tong. Kepala Kasim Tong, pejabat Lin, pangeran muda. Aku berkata, Xiao Fengshan. Tampaknya Yang Mulia belum berencana membebaskan keluargamu, keluarga Xiao. Bagaimanapun, statusmu sebagai markis dianugerahi oleh kaisar dinasti sebelumnya. Bandingkan dengan gelar markis ayahku, jelas berbeda. Benar, keluarga Xiao dan kaisar sebelumnya punya hubungan yang istimewa. Kini, kaisar wanita ini mencabut gelar bangsawan keluargamu baru permulaan. Lalu menyita aset keluarga, lalu membuang ke perbatasan. Aku tak mungkin sial seperti ini kan? Baru tiba dari zaman lain. Belum sempat gunakan pengetahuan modern untuk jadi kaya. Dekret tiba-tiba datang, sangat tidak siap. Kepala Kasim Tong, dosa tak seharusnya jatuh pada keluarga. Mohon bujuk kaisar wanita untuk ampuni putraku, Tianlu. Semua kesalahan akan kujinjing sendiri. Bahkan naik gunung pedang turun ke kuali minyak, dipotong 1000 keping pun rela. Omong kosong, dekret yang mulia. Bisa kau ubah semaumu. Berhenti membuang waktu di sini. Dekret ada di sini. Cepat berlutut dan terima dekret. Cepat-cepat. Kaisar berfirman dengan mandat surgawi. Kami dengar Xiao Tianlu, putra mantan Markis Ding Yuan, berbakat luar biasa dan berhati lembut. Khusus menganugerahi 2 perjodohan. Perintah untuk menikah 7 hari kemudian. Demikian titah. Ini. Mantan Markis Ding Yuan, kenapa kau diam saja? Kau berani lawan titah kekaisaran? Tidak berani. Kaisar wanita anugerahkan 2 perjodohan. Bukti perhatian khusus untuk keluarga Xiao. Xiao Fengshan bersyukur atas anugerah ini. Kalau begitu, selamat atas pernikahan putramu 7 hari lagi. Hamba mohon pamit. Hormat lepas Kasim Tong. Anakku, kita sedang dapat keberuntungan besar. Pasangan yang dijodohkan langsung oleh Yang Mulia Kaisar Wanita pasti berasal dari keluarga kerajaan. Keluarga Xiao kita akan berubah nasibnya. Ada orang-orang yang pasti akan kecewa. Ku beritahu kalian, putraku tak akan hidup membujang. Aku, Xiao Fengshan, pasti dikelilingi cucu cicit. Ling, jangan girang dulu. Aku merasa ada yang aneh dengan hal ini. Keluarga Xiao kan termasuk orang kepercayaan kaisar dinasti sebelumnya. Kaisar wanita ini saja ingin menekan kita, masakan mungkin memberi hal baik kepada kita. Bagaimana kalau ini upaya mendekati keluarga Xiao? Mendekati keluarga Xiao? Konyol, keluarga Xiao. Sekarang masih punya apa yang layak didekati? Tapi, Baginda memang memberi perjodohan langsung. Bukan? Mungkinkah
Keluarga Xiao benar-benar akan bangkit kembali? Apa bangkit? Kalian terlalu banyak berpikir. Maksudnya, Kudengar dari ayahku, ada suku di seberang lautan bernama Wengren. Mereka ingin menjalin hubungan dengan kekaisaran. Mereka khusus mengirimkan 2 putri suku mereka untuk menikah dengan pria negeri kita. Wengren, di zaman ini, arti Wengren, bukankah itu merujuk pada orang berkulit gelap? Betul. Saya tahu. Yang Mulia ingin menolak. Sayangnya, kepala suku Wengren menghadiahkan permata 1000 kati. Sulit menolak karena antusias. Yang Mulia setuju. Saya mengerti. Anda pasti adalah orang yang dipilih langsung oleh Yang Mulia sebagai menantu yang baik untuk putri dari negeri Wengren. Xiao Tianlu, tiba-tiba saya merasa kasihan padamu. Kamu ini? Karena keluarga Xiao sedang punya hajat, maka saya tidak akan mengganggu lama-lama. Pangeran muda, ayo kita pergi. Oh ya, Xiao Tianlu, 7 hari lagi, hari yang mulia menganugerahimu, hari pernikahanmu dengan Putri Wengren. Saya sudah putuskan, hari itu saya nikahi si Yue, nanti pernikahan keluarga kita pasti akan menjadi kisah yang indah di ibu kota. Selain itu, saat malam pertama di kamar pengantin, jangan matikan lampunya ya, karena saya khawatir jika gelap, kamu tidak bisa melihat. Apa maksudmu? Ayah, hentikan dia. Bagaimana kalau kita kabur saja? Kabur? Kemana? Kalau kabur, itu artinya melanggar titah kaisar. Itu bisa berakibat dipenggal. Oh ya, ayah, bukankah ibu sudah lama meninggal? Bagaimana ayah ajukan permohonan kepada Yang Mulia agar ayah yang nikahi kedua putri Wengren? Usia ayah tak muda lagi, tapi masih bisa memberiku adik-adik, seharusnya tak masalah. Omong kosong. Mempelai perempuan untuk siapa, kata Yang Mulia. Itulah jodohnya. Kamu berlebihan. Saya hanya ingin bantu. Tapi itu tidak ada gunanya. Lebih baik saya kabur. Tuan muda, lihat surat pernikahan. Jangan-jangan ada kesalahan. Benar. Tidak. Benda ini makin dilihat, makin susah. Sang ratu itu sangat membenci kita yang dianggap tumor di zaman lama. Pasti dia mencari berbagai cara untuk menghina kita. Nak, terima kenyataan saja. Sebenarnya, ayahmu ini sepertinya tidak terlalu menolak calon, menantu, atau cucu yang berkulit hitam. Saya yang menolak. Oh iya, saya ada ide. Saya punya cara untuk membuat sang ratu menarik kembali keputusannya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah selesai, Yang Mulia. Mengapa Yang Mulia memilih Xiao Tianlu? Di ibu kota, para pemuda dewasa yang belum menikah, sekitar 3.000 pemuda. Di antara mereka, hanya Xiao Tianlu, yang sangat bodoh dan berpikiran sederhana. Bahkan seorang pengemis pun bisa menganiayanya dengan semena-mena, hanya dengan menikahkan Shangguan Wang dan Bai Mudao. Dengan orang seperti ini, barulah saya bisa benar-benar tenang. Tetapi apakah kedua wanita itu akan menurut pada keinginan Yang Mulia? Satu suci bagaikan bidadari, kepala sekte dan perawan suci. Satu lagi, wanita pahlawan yang sangat cantik. Mereka mau nikah sama orang bodoh kayak gini. Mereka pasti akan menghalangi, bahkan membunuhnya. Jika demikian, apa artinya pernikahan yang dianugerahkan ini? Jika pernikahan ini tidak bisa berjalan normal, itu melanggar titah kerajaan. Bukankah ini alasan yang sah? Untuk membunuh mereka? Di samping ranjang, mana mungkin membiarkan orang lain tidur? Saya punya cara agar kaisar wanita urungkan keputusannya. Caranya sangat sederhana. Saya perlu menciptakan beberapa barang yang pengaruhi kekuatan Daxia. Kaisar wanita lihat manfaat saya, dia akan tarik keputusannya. Barang yang memengaruhi kekuatan Daxia. Misalnya, Baja, garam, gula olahan, eritromisin, penisilin, senjata, amunisi. Bukankah ini mengejutkan dunia? Kekayaan yang menyaingi negara akan segera tercapai. Buku-buku yang saya baca di kehidupan sebelumnya tidak sia-sia. selesai. Anak kita masih bodoh. Bagus. Kalau begitu, lihat dan siapkan. Baiklah. Bagaimana saya? Untuk pernikahanmu, saya akan beli beberapa barang. Apa katamu? Saya bilang saya pergi jalan-jalan. Saya juga harus pergi jalan-jalan.
Saya akan membuat gula merah dulu. Gula merah itu mudah, asal ada tebu saja sudah cukup. Nanti pasti laris manis. Fu. Ini dari Yang Mulia. Untuk kita sebagai suami, Gula merah, lihat gula merah. Sia sudah punya gula merah, Dasia sudah punya gula merah. Memangnya ada yang istimewa dari gula merah? Jangan-jangan dia suka makan pisang? jangan lupa, dia orang tak waras paling terkenal di ibu kota. Lakukan hal aneh apapun, itu wajar saja. Masa? Kita harus menikahi orang seperti ini? Apa kau berani melawan titah Baginda? Tapi kau tahu cara kerja Baginda. Dasia baru saja mencapai kedamaian. Tapi kau pasti tak rela kan? Tak rela pun apa gunanya? Dibanding keadaan kami, kedamaian negeri ini jauh lebih penting. Aku punya satu cara. Mau dengar? Cara apa? Asalkan dia tewas, kita tak perlu menikah lagi. Jangan, dia cuma orang tak bersalah. Sungguh mulia, pantas disebut santo wanita. Kalau begitu, nanti kita berdua jadi istri utama dan muda, menikah dengannya, lalu memberinya sekumpulan anak tak waras. Lebih baik cari jalan tengah. Pokoknya, jangan lukai nyawanya. Boleh, kita ikat dia. Tunggu pernikahan lewat, baru kita bebaskan. Bisa dilakukan? Tuan sudah lihat sejam. Beli sedikit, Bos, gula merah ini buatan Anda? dibuat langsung oleh tangan Anda, rasanya enak. Cium aromanya. Buat apa? Tuan, kenapa bicara begitu? Bos, ada gula halus? Yang di pasaran, jenis halus putih. Mau beli berapa? Tidak usah. Apakah ada garam halus? Aduh, Tuan, garam halus itu diimpor dari timur. Hanya bangsawan yang berhak menikmatinya. Toko ini tidak jual. Garam halus habis. Bagus, aku akan membuatnya, pasti laris manis. Garam kasar, ada banyak. Saya mau 1000 kati. Anak muda, garam diawasi ketat. Buat dan jual sendiri itu ilegal. Hukuman ringan, harta disita, diasingkan. Hukuman berat, kepala dipenggal. Seserius? Kalau begitu, sedikit saja. Mau berapa? 500 kati saja. Setiap orang hanya boleh beli 3 liang. 3 liang. 3 liang hasilkan garam halus? Mustahil. Tidak perlu. Arang harganya berapa? 5 uang per kati. Kalau kayu bakar? 3 uang. Barusan saya melamun melihat gula. Sekarang datang lagi membeli kayu bakar sebanyak ini untuk apa? Siapa yang tahu? Belum mengembalikan uangnya. Tak kusangka, aku mudau, suatu hari akan mengejar orang bodoh sepanjang jalan. Pokoknya dalam hidupku, belum pernah lakukan ini. Gula, garam, kayu bakar. Sudah, jangan dipikirkan. Cari tempat sepi. Tangkap dia. Apa aku tidak salah melihat? Dia sedang menyentuh batu dengan lidah. Rasanya jadi orang tak cerdas, hidup tanpa beban juga cukup baik. Kamu yang menangani atau aku? Kamu saja, Kenapa harus aku? kalau begitu, bersama-sama. Kalian berdua sudah mengikutiku seharian. Mau apa? Mau ganggu? Fangka sudah bilang, aku takkan melawan. Aku akan bekerja sama. Kenapa dia bertarung begitu hebat? Dia bodoh. Kalau kita tak bisa mengalahkannya, lebih baik berhenti saja. Kalau mau main kasar, aku akan menemani kalian bermain. Biarkan aku lihat kalian berdua, penjahat ulung, tampang seperti apa. Kekuatan dalamnya sangat hebat. Saudari utama, tadi bukannya baik-baik saja, kenapa sekarang membawa senjata? Semuanya dikeluarkan? Saya mengerti aturannya, saya mengerti. Kenapa dia tidak bodoh? Gerakannya cukup baik.
Kalau ada tenaga dalam, kita belum tentu menang. Sekarang harus bagaimana? Masih harus menculiknya? Suka? Bicarakan apa? Cuma mikir, kalau perjodohan ini gagal, Yang Mulia pasti kasih kita perjodohan lain. Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Hal ini memang tidak saya pikirkan sebelumnya. Jadi, kenalan dulu aja. Bisa. Sudah selesai berdiskusi, memutuskan siapa yang duluan. Pendekar, tadi saya bilang, saya ingin lihat wajah asli kalian. Jangan bunuh saya. Jika mau uang tebusan, saya bangsawan dinasti sebelumnya. Banyak uang. Buka mata. Nggak mau. Buka. Atau saya tikam Anda. Tak kusangka seumur hidupku Xiao Tianlu bisa diculik oleh dua kakak cantik ini. Hidupku sudah lengkap. Kalau kalian mau membunuhku sekarang, aku juga pasrah. Mulutmu manis sekali. Kenapa aku rasa kau tidak bodoh? Dulu bodoh, sekarang sudah sembuh, tidak bodoh lagi. Kenapa kau jilat batu tadi? Ditambah seharian ini, kau beli gula, garam, membeli panci, kayu bakar. Kalian merampok? Ngapain tanya? Jujur saja, aku baru biarkan kau hidup. Baik, ku beritahu, di pinggiran ibu kota, batu garam ada di mana-mana. Tak perlu bayar sepeser pun. Langsung kusaring racunnya dengan arang. Lalu menguapkan dan mengendapkannya. Bukankah ini jadi garam halus? Jadi, begini ceritanya. Kau bisa ubah batu garam beracun jadi garam halus? Garam halus? Mana mungkin, puluhan tahun. Kementerian Pekerjaan Dasya tak pernah berhasil. Apalagi cuma sama kau. Omongan tak berarti, beri aku kesempatan. Kalau dia bisa melakukannya, pasti pencapaian besar bagi rakyat Dasya. Orang seperti ini bisa kunikahi? Kau benar-benar percaya dia bisa menyuling batu garam beracun itu menjadi garam halus? Mana mungkin? Aku hanya ingin lihat orang bodoh ini. Bagaimana mengakhirinya? Pemimpin sekte Shengnu, selera yang bagus. Berhasil. Ini benar-benar garam halus. Bagaimana Anda berdua memutuskan? Lepaskan saya atau... Bisa olah batu garam beracun ini menjadi garam halus. Rencana selanjutnya, bisnis garam ilegal. Jual garam ilegal kejahatan berat. Saya tidak akan nekat. Kalau begitu Anda, Akan kupersembahkan pada Kaisar. Mempersembahkannya kepada Kaisar. Mau dapat jabatan? Tidak. Kaisar baru anugerahi saya 2 perjodohan. Saya mohon Kaisar batalkan. mau batalin nikahan? Saya menganut cinta bebas. Saya hanya menikahi wanita yang saya sukai. Pernikahan ini harus dibatalkan. Tak bisa dibatalkan, saya akan bunuh diri. Perjodohan kerajaan anugerah langit. Tak usah diraih? Saya belum pernah bertemu mereka. Kalau rupanya buruk, cantiknya bukan main. Saya tak sanggup membayangkan. Anda, Sudah larut, Anda pergilah dulu. Terima kasih, 2 pahlawan wanita. Saya pamit. Kami masih merencanakan pembatalan perjodohan, tapi dia malah ingin membatalkan pernikahan kita. orang yang aneh. Metode pembuatan garam halus ini sangat berharga. Tapi Kaisar sudah berfirman, mana mungkin ditarik kembali? Bagaimana jika Kaisar menariknya? Bukankah bagus? Pihak pria batal. Kaisar terdiam. Jika dia tahu, pasangan yang dijodohkan adalah kita, masihkan dia membatalkan? Menurut saya, sebagai pria sejati, pasti tidak. 2 menteriku, kemarin dia temui tunangannya. Ya, Yang Mulia. Kalian tidak salahkan aku? Menyalahkan Yang Mulia. Mengapa aku menikahkan kalian dengan orang tak waras? Ini keputusan yang mulia. Bukan cuma orang tak waras. Bahkan yang tak berguna. Kami berdua. Bisa keberatan apa? Panglima, harus bicara sindir-sindir gini? Yang mulia terlalu khawatir. Karakter saya lurus. Terus terang. Lalu Menteri Baik, Pendapat saya dan Syangguan sama. Tidak keberatan. urusan pernikahan sepenuhnya bergantung pada keputusan Yang Mulia. Jika Yang Mulia tak ada urusan lain, kami undur diri. Hamba yang hina ini mohon diri. Kedua menteri ini, mengapa setelah mengenal Xiao Tianlu, tidak menentang perjodohan yang kuatur ini? Tapi begini, jika perjodohan sesuai rencana, Yang Mulia tak perlu menumpahkan darah, bisa selesaikan kekhawatiran. Bukankah ini membahagiakan semua pihak? Benarkah? Tampaknya, aku harus mencari kesempatan bertemu Xiao Tianlu ini, memahami apa yang dipikirkan keduanya. Yang Mulia, besok adalah hari ujian kekaisaran. Sudah kuatur untuk Anda. Anda yakin ingin mengawasi sendiri? Aku baru naik tahta. Kekuatan di istana saling terkait.
Dua menteriku membuatku sangat khawatir. Para pejabat sipil dan militer? Paham. Anda ingin memilih orang yang bisa digunakan sendiri. Kau memang tidak bodoh. Ini. Pelankan. Ya. Hei, ayah. Kenapa wajahmu terluka? Tidak apa-apa. Jatuh. Jatuh? Benarkah? Bukankah Tuan dipukul orang? Apa? Siapa yang berani memukulku? Akan kutumpahkan darahnya. Tian Lu. Dick, ucapanmu selalu tak terkendali. Tian Lu, dilihat dari pernikahanmu semakin dekat. Aku ingin memesan gedung Fenyang untuk pesta besar. Keluarga He juga mau adakan di sana. Aku bertengkar dengan mereka. Mereka banyak dan kuat. Kita kalah jumlah. Jadinya dipukuli sampai begini. Keluarga He, itu pernikahan He Kun dan Lin Siwei. Ku tahu nak, gedung Fenyang ini restoran terbaik di ibu kota. Di sana bisa adakan pesta meriah. Ayahmu juga bangga. Benar kan? Seni, Kau benar-benar membuatku menikahi dua putri suku Weng itu? memang kenapa? Kau mau melawan titah kaisar? Aku tak ingin melihat keturunan keluarga Xiao terputus di tangan kita berdua. Tian Lunak, apapun itu, putih, hitam, merah, hijau, ungu, asal keturunan Xiao, itu bagus. Bagus apanya? Aku berhasil mengubah batu garam menjadi garam halus tanpa racun. Aku pasti ubah industri garam Xia. Nanti metode ini akan kuserahkan pada kaisar wanita. Lalu ku minta beliau batalkan pernikahan. Setelah itu aku ciptakan penemuan baru. Keluarga Xiao akan bangkit dan itu segera terwujud. Kau ubah batu garam jadi garam halus? Baik, anakku, luar biasa. Tapi, kaisar wanita berbeda dengan bupati. Kau pukul jenderang di luar, langsung bisa temui beliau. Keluarga Xiao sisa dinasti lama, tak akan jumpa seumur hidup. Aku sudah punya rencana. Besok aku ikut ujian kekaisaran. Lalu jika juara pertama, bisa temui yang mulia. Ayah, kau baik-baik? Baik. Apa? Kau mau ikut ujian? Dan juara pertama? Meski keluarga kita jatuh miskin, Tapi dalam silsilah kekaisaran, kita masih keluarga terhormat. sebagai putra tertua keluarga terhormat, tak banyak batasan bagiku. Besok aku ikut ujian kenegaraan. Tenang, tidak sulit. Ujian kenegaraan di zaman ini. Bagi pengetahuan di kepalaku, itu sangat mudah. Ikut ujian kenegaraannya. Kalau kamu, untuk Ling, aku akan meraih peringkat pertama. Baik, Oh ya, ada juga keluarga He dan keluarga Lin. aku takkan biarkan mereka. Penghinaan mereka pada kita, di hari kebangkitanku, akan kubalas 1000 kali lipat. Bagus. Kau punya ambisi besar. Ayah terhibur. Kau besok masih harus ikut ujian, kan? Hari sudah larut. Pulang istirahat lebih awal. Ya, aku juga berpikir begitu. Aku sudah sangat lelah hari ini. Aku tidur dulu, ayah. Anakmu menyayangimu. Istriku, anak kita sudah sembuh dari kebodohan, tapi penyakitnya kambuh lagi. Sebentar bilang mau ubah batu garam beracun, garam halus. Sebentar lagi, mau ikut ujian kenegaraan, bahkan ingin meraih peringkat. Aku terlalu kewalahan. Minggir. Bukankah ini Xiao si bodoh? Jalan sendirian di jalanan, aku tersesat? Ikun, turunlah. Aku ada yang mau kubicarakan denganmu. Jangan. Ini penting. Saya harus buru-buru ke Gongyuan untuk ujian. Cepat katakan apa maumu? Pangeran muda, Berani kau pukul pangeran muda. Xiao Tianlu, berani kau pukul aku. Memukulmu hukuman ringan. Waktu pukul ayahku kemarin, tak diduga akan ada hari ini. Bunuh. Ayo, Leherku di sini. Kalau berani, tebas. Tebas. Mau tebas? Serang. jangan. Apa maksudmu? Jangan-jangan kau masih punya rasa lama pada si bodoh ini? Pangeran muda sedang menjalankan titah kaisar. Kalau kau bunuh dia, siapa yang akan ke pernikahan diplomatik? Yang mulia marah, kau takkan sanggup menanggungnya. Sepertinya benar. Ujian nasional cuma 3 tahun sekali. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Haruskah aku menelan penghinaan ini? Ketidaksabaran kecil merusak rencana besar. Kenapa? Tadinya bukannya ingin membunuhku, jadi pengecut. Kau, cih, Kau, sungguh kira keluarga He tak berani membunuhmu? Ling, Anda datang.
Paman He. Berani ganggu anakku, aku, Hizong Liang, takkan biarkan. Sial, yang tampan muncul. Ini buruk, kita takkan sanggup melawan. Siapa yang berani mengganggu anakku? Aku, Xiao Fengshan, takkan biarkan. Ayah, kenapa kau datang? Cukup aku saja yang dipukuli. Kau malah ikut terjebak. Ayah seperti ini, tak bisa hanya melihatmu diganggu. Bagus. Serang. Hajar ayah dan anak ini sampai. Mereka tak bisa mengurus diri sendiri. Bagus. Si imut seperti ini, seharusnya dipukuli sampai dia tak bisa urus diri sendiri. Bicaralah baik-baik. Harus pakai kekerasan, tidak sopan. Apalagi yang ditunggu? Serang. Berhenti. Itu dia. Gadis dari mana ini? Cantik sekali. Hormat kepada Perdana Menteri. Hormat kepada pangeran. Hormat kepada Perdana Menteri. Apa tidak salah? Dia salah satu dari 2 orang yang mencoba menculikku. Ternyata dia Perdana Menteri Zimudao, pemimpin sekte perawan suci. Bolehkah saya tahu tujuan kedatangan Perdana Menteri? Perdana Menteri Dinasti Xia. Ada perkelahian di jalan. Dengan ucapan tidak pantas. Perdana Menteri, Anda tidak paham situasinya. Pemuda ini rakyat biasa. Tak cuma pukuli putra saya, tapi juga hina dengan kata-kata. Saya cuma mau kasih dia pelajaran. Tapi mereka sendirian dan lemah. Sedangkan Yang Mulia Markis menggunakan kekuasaan untuk menindas. Maksud Perdana Menteri? Maki ini aku siapa? Hari ini hari lahir orang suci. Dan hari ujian kenegaraan semua murid. Utamakan kerendahan hati dan kedamaian. Dan sebagai seorang Markis, Anda seharusnya memberi contoh. Mari hentikan semuanya hari ini. Urusan besar jadi kecil. Urusan kecil selesai. Saya tidak salah dengar. Kenapa saya merasa Perdana Menteri kita membela kita? Pendengaranmu tidak salah. Maksud Perdana Menteri adalah pukulan pada putraku. Harus ditelan begitu saja, kesampingkan status Markis saya. Saya bertindak sebagai ayah yang membela anaknya. Saya sarankan Perdana Menteri tidak ikut campur. Apakah Yang Mulia tidak mau mendengarkan nasihat? Bukan Markis ini tidak mau mendengarkan. Tapi Perdana Menteri terlalu ikut campur. Habis. Perdana Menteri tidak bisa lindungi kita. Nanti kalau mulai berkelahi, kamu lari ke timur, aku ke barat. Mereka mau kejar siapa? Kita berdua terima, setuju? Setuju. Berdiri saja, serang, dilarang berkelahi. Apakah kalian akan menganggap perkataan PM ini angin lalu? Ingat siapa yang kasih kalian makan. Ada masalah, Markis tanggung sendiri, serang. Hentikan. Siapa yang berani? Dia juga datang. Perdana Menteri yang menjabat. Mungkinkah dia Hormat kepada Marskal. benar-benar Marsekal Agung Longseng, Sangguan Ban? Ibu kota. Di bawah kaki Putra Langit. Kalian berkumpul di sini. Kenapa? Cepat pergi. Jika tidak, saya tidak akan memberi muka kepada siapapun. Pernyataan Marskal sangat masuk akal. Hari ini, saya sebagai Markis terlalu lancang. Saya pamit. Nak, ayo pergi, kita pergi. Aduh, hampir mati ketakutan. Sudahlah. Tapi ayah, Marskal Agung Longsheng dan Perdana Menteri kita, mengapa malah membantu ayah anak keluarga Xiao? Mereka cuma mau tekan saya saat ada kesempatan. Saya pejabat baru yang didukung Yang Mulia. Mereka pejabat lama. Di pemerintahan ada 2 faksi, lama dan baru. Persaingan terselubung dan terang-terangan sudah lama berlangsung. Ada beberapa hal yang harus kau ketahui. Oh begitu rupanya. Saya kira keluarga Xiao punya hubungan baik dengan kedua menteri itu. Yang Mulia sudah menyebarkan isyarat. Lambat laun, beliau akan bertindak pada mereka. Setelah kedua menteri turun jabatan, dinasti Xia ini hampir seluruhnya di bawah 1 orang atas ribuan orang. Jadi sebelum itu, kita tidak boleh menyinggung mereka. Hari ini, ujian kekaisaran harus meraih peringkat tinggi. Jalan selanjutnya, sudah ayah siapkan untukmu. Saat waktunya tiba, saya pasti akan meraih peringkat pertama untuk ayah. Saya rakyat jelata menghadap Paduka. Jangan berlutut. Mengapa tidak berlutut? Paman Xiao, kami berdua ada urusan. Ingin bicara dengan Putra Paduka. Mohon Paduka menyingkir. Baik. Kalau begitu, saya selaku rakyat jelata mohon diri dulu. Laksamana Agung Longseng, Sangguan Jue yang dijuluki pembuat janda. Dan kamu, Ketua Sekte Sengnu, Perdana Menteri Kekaisaran Bai Mudao. Benar, kami berdua. Hari ini, anggap saja kita berkenalan secara resmi. Kedua Paduka, saya tidak tahu kebiasaan apa yang Paduka miliki. Mengapa Paduka menculik saya waktu itu? Kamu... Biar Perdana Menteri yang jelaskan mengapa menculik. Karena kami berdua. Mau kemana hari ini? Ujian di balai ujian. Kamu... Ujian di balai ujian? Ya, aduh, saya harus ujian. Saya tak akan mengobrol dengan kalian lagi. Saya pamit. Konon katanya dia. Dia baca nama sendiri saja tidak bisa. Hanya bisa tulis karakter Tian. Seperti ini mau ikut ujian? Dia tidak coba hentikan. Nanti diusir dari ruang ujian? Kamu mulai mengkhawatirkannya. Bagaimana mungkin? Kuharap dia segera bisa menemui Yang Mulia. Minta pembatalan pertunangan pada Yang Mulia. Kembalikan kebebasan kami berdua. Dengan statusnya sekarang, bertemu Yang Mulia tak semudah. Kecuali dia meraih peringkat teratas dalam ujian kekaisaran. Mustahil.
Berhenti. Tuan, ada keperluan apa menghadang murid ini? Hari ini ujian murid istana diadakan. Yang lain sudah masuk sejak tadi dan mulai belajar. Kenapa kamu baru datang sekarang? Apa maksudmu? Bukannya waktu masih pagi? Ujian sudah dimulai. Sekarang kamu sudah terlambat. Aku bisa melarangmu masuk. Kalau bukan kau menghadang, aku takkan terlambat. Ini semua salahmu. Pria perkasa dahsyat setinggi 7 kaki, di hari penting ini, kau malah sembrono. Kurasa kau tidak anggap penting ujian kekaisaran. Kau percaya nggak? Akan kusuruhmu pulang belajar 3 tahun lagi, kubatalkan hak ujianmu. Hei dengar, ada perempuan pura-pura pengawas. Beneran ikut campur urusan orang. Dandanan rapiku jadi berantakan. Meskipun kau memakai kumis palsu, penyamaranmu cukup bagus. Hanya saja tidak punya jakun itu kelemahan utamamu. Oh begitu rupanya. Bagaimana kalau begini? Aku takkan bongkar penyamaranmu. Kau jangan ikut campur urusanku. Biarkan aku masuk. Menurutmu, apa aku takut ketahuan olehmu? Seharusnya tidak. Kau berani menyamar sebagai pengawas ujian. Pasti kau dari keluarga bangsawan berpengaruh. Bahkan jika aku bongkar penyamaranmu, takkan berpengaruh padamu. Lumayan kau tidak bodoh. Kurasa kau tak perlu menyamar. Wanita ini cukup tangguh. Lihatlah, Yang Mulia, Perdana Menteri, Panglima tertinggi saat ini, bukankah mereka semua perempuan? Wanita bisa menyangga setengah langit. Era kebangkitan perempuan telah tiba. Balai ujian ini hanya untuk laki-laki. Wanita juga harus diperbolehkan. Wanita sangga setengah langit. Anak muda ini cukup menarik. Dia bakat yang bisa ditempa. Ujian akan segera dimulai. Kuharap saat kita bertemu lagi, kau datang ke balai ujian sebagai wanita. Ku yakin, kau pasti sangat cantik. Sangat cantik. Tunggu. Ada keperluan lain? Namamu? Namamu? Kenapa kau tidak? Mencatat namaku? Jangan-jangan kau mau menjahiliku? Keluarga He, nama Kun. Hikun. Apa hubunganmu dengan He Zongliang? Beliau adalah ayah. Anda adalah putra He Zongliang. Kali ini aku izinkan kamu masuk. Kutunggu pertemuan kita berikutnya. Hingga kita bertemu lagi. Benar-benar mau menjebakku. Untungnya aku cerdas. Baik, kutunggu pertemuan mendatang. Dulu aku menggulingkan kaisar lama. Keluarga He menyumbang dana besar untuk pasukanku. Kini putranya sudah tumbuh besar. Saatnya membimbingnya dengan serius. Xiao Tianlu, kenapa kamu di sini? Tentu datang untuk ujian. Kamu kurang waras? Masih tanya alasan aku di sini? Kamu bisa menulis tidak? Jangan kumpulkan kertas kosong. Jangan kumpulkan kertas kosong. Atau cuma gambar coretan? Seperti ini. Kelakuanmu mempermalukan ujian kerajaan. Nanti kau dihukum kerja paksa 3 tahun. Bukan mustahil. Tenang saja. Kertas ujianku kutulis penuh. Pengawas ujian lihat jawabanku. Pasti terkejut sampai gemetar. Kurasa dia marah sampai tak bisa berkata-kata. Lihat pengumuman. Hanya kau dan aku bersaing di sana. Kamu pantaskah? Oh ya, sebaiknya kamu pulang dulu. Belajar baik-baik dari Weng Renyu. Bersiaplah menyambut kedua istrimu yang cantik itu. Kamu, Xiao Tianlu. Saat kau menikah dan aku lulus ujian, akan kuhajar kamu habis-habisan. Lu Aiking, apakah urusan ujian kekaisaran sudah selesai? Yang Mulia, hamba tua dan 100 pejabat pengawas ujian dari Kementerian Rites tidak tidur beberapa malam, memutuskan 3 peringkat teratas untuk ujian kekaisaran ini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Aiking. Hamba tua siap melayani Yang Mulia. Suatu kehormatan bagi hamba. Lembar jawaban 3 teratas ada di sini. Yang Mulia ingin lihat. Di antara 3 teratas ini, ada yang namanya Hekun? Yang Mulia sungguh bijaksana, bisa meramal segalanya. Ujian ini pakai sistem penutupan nama ketat. Hingga akhirnya, baru tahu nama 3 peringkat teratas. Hikun jelas ada di dalamnya. Aku berharap saat kita bertemu lagi, kamu datang ke tempat ujian sebagai perempuan. Pastilah sangat cantik. Cepat, bawakan lembar jawabannya kepada hamba. Harap jangan mengecewakan hamba. Tak disangka anak muda ini benar-benar memiliki beberapa bakat. Pembahasan tentang negara dan situasi dunia. Penjelasannya sangat berwawasan. Saat pikir tak ada yang bisa menandingi, tiba-tiba lihat seseorang bernama Xiao Tian. Lu Aiching, hamba bermaksud menjadikan Hekun sebagai juara tahun ini. Pendapatmu? Apa? Yang Mulia Chang, mengapa kau begitu bersemangat? Yang Mulia, masih 2 lembar ujian. Yang Mulia ingin lihat lagi? Hari ini aku lelah. Aku sudah tak mau baca yang lain. Yang Mulia, lihat satu lagi. Putuskan. Yang Mulia Chang, apakah kau pikir keputusanku tidak tepat?
Bukankah tadi kau sangat puas? Ujian Hekun, Yang mulia Hekun memang bagus. Tapi masih ada satu yang lebih baik darinya. Yang mulia Lu, bukankah kau bilang, sastra tak ada pertama, bela diri tak ada kedua. 3 kertas ujian teratas ini, pasti semuanya memukau. Mana yang lebih baik atau buruk, sulit dibedakan. Yang mulia benar, tapi kali ini berbeda. Sangat berbeda. Yang dia tulis. Ini mengguncang masa lalu menyinari masa kini. Jauh melampaui pelajar lain. Hamba tua ini belajar 70 tahun. Berani kusebut dia yang terhebat. Yang terhebat. Apa sehebat itu? Mungkinkah ada yang pencapaian sastranya lebih tinggi dari Hekun? Tapi aku sepertinya tidak hanya melihat nilai, juga hanya melihat orangnya. Jika dia tidak keberatan, aku yang tua dan tak berguna ini, dengan senang hati akan bersujud menjadi muridnya. Kalau begitu, aku bersikeras menjadikan Hekun sebagai yang pertama. Hamba tua mohon pensiun dan pulang kampung. Mohon izin, Yang mulia. Kau, kurang ajar Lucang. Berani kau ancam beta. Hamba tua tak bermaksud mengancam. Hamba tua mohon Yang mulia lihat sekali lagi. Sekali saja. Yang mulia akan mengerti. Sudahlah, bawa kertas ujian yang sudah kau nilai. Serahkan pada beta. Yang mulia, kasih kaisar luas. Beta ingin lihat, apa yang disebut Luking terkuat, seberapa hebat. Yang mulia, hamba jamin Anda tak akan menyesal. Xiao Tianlu. Mengapa nama ini begitu familiar? Begitu Yang mulia mengatakannya, memang agak familiar. Dia putra Markis Dingyuan, Xiao Fengshan, Xiao Tianlu. Cangking sayang, kertas ujian yang katanya menakjubkan, ternyata ditulis idiot. Beta lihat kau sudah pikun. Bagaimana mungkin? Idiot? Gimana bisa nulis esai kayak gini? Beta, usiamu sudah tinggi, ditambah kau sering begadang, periksa kertas ujian, sampai bingung. Jadi tak bisa bedakan yang terbaik dengan sampah? Benar kan? Sudahlah, pulang dulu, istirahat yang baik. Hamba tua mohon diri. Semoga Yang mulia meredakan amarahnya. Semoga Yang mulia tenang. Semoga Yang mulia redakan amarahnya. Umumkan keluarga He Bapa dan anak, hadir di istana besok. Baik, Yang mulia. Hikun, tidak menyangka kan kita akan bertemu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan ini? Ling, keluarga Xiao kita harus bangkit. Harus bisa cari uang, dan juga bisa jaga diri, agar tak diintimidasi nanti. Bisa membela diri. Kamu mau memelihara tentara pribadi? Itu tidak boleh. Setelah kaisar baru naik tahta, raja-raja daerah pun dilucuti memelihara tentara pribadi tanpa izin, sama dengan memberontak. Belum sampai tahap pelihara tentara pribadi. Kalau begitu tidak apa-apa. Ini apa? Barangku ini adalah benda bagus, hanya saja namanya agak aneh. Aku suka menyebutnya senapan, Senapan? tapi bukan senapan yang biasa kamu lihat. Aku lebih suka sebut tongkat api. Percobaan ini begitu berhasil di zaman sekarang. Artinya, satu orang lawan ribuan musuh. Bukan cuma prajurit biasa, prajurit, jenderal, atau master sekalipun. Dalam jarak 100 meter, bisa ditumbangkan satu tembakan. Sekuat itu? Persis senjata Dewa Lauzi. Kamu berdiri dari jauh dengan senjata. Satu tembakan, lawan langsung tewas. Benar kan? Ayah, kalau ayah bilang begitu, aku juga setuju. Zaman sekarang, ini seperti senjata sakti. Fokuslah mengembangkannya. Fokuslah. Lusa adalah hari pernikahan Tuan Muda. Gedung Feng Yang ini juga tidak memadai. Kalau benar-benar tak bisa, cukup ganti dengan rumah makan lain saja. Baik. Hamba menghadap Paduka. Semoga Yang mulia berumur 10.000 tahun. Para yang terkasih, bolehlah bangun. Terima kasih, Paduka. Hamba tidak tahu mengapa Paduka memanggil hamba menghadap. Ada apakah gerangan? Hi, bagaimana perlakuanku padamu? Paduka perlakukan hamba seperti orang tua beri kehidupan kedua. Yang terkasih He, sejak kapan bicaramu menjadi begitu penuh basa-basi? Hamba berkata tulus dari hati. Kau ini tak hanya berjasa padaku, tetapi juga memiliki putra yang baik. Putra yang baik? Anak hamba ini? Kenapa Paduka panggil kami, aku dan putraku? Jangan-jangan si bocah nakal berbuat salah, hingga Paduka mengetahuinya. Yang terkasih He, jangan gugup. Aku pun berbicara tulus dari sanubari. Dia, di mana sekarang? Anak hamba berkedudukan rendah, hanya rakyat biasa. Dia menunggu sambil berlutut di luar aula. Apakah hamba harus mempersilakannya masuk? Tunggu dulu. Dalam ujian negara ini, putramu juara pertama. Kementerian Rides, seharusnya sedang umumkan daftarnya. Bersyukur atas anugerah Paduka. Yang terkasih He, tak perlu banyak tata krama. Juara pertamanya murni hasil kemampuan, bukan karena aku memihak. Ini berkat kearifan Paduka mengenali bakat. Tanpa itu, mustahil anak hamba bisa menonjol seperti ini. Boleh tanya hal lain. Sudahkah putramu menikah? Mengapa Paduka tiba-tiba menanyakan ini? Jangan-jangan Paduka berminat. Bersemayam Paduka, putra hamba sepenuhnya fokus pada pelajaran. Belum menikah. Hamba pun sedang bersusah payah mencari jodoh yang tepat untuknya. Tidak ada.
Bagaimana mungkin? Suruh dia masuk. Persilakan He Kun Liang masuk. Aku yang akan menjemputnya. Ayah ini. Kenapa kamu sudah pulang? Hei kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Untuk pertama kalinya, ayah sangat mengagumimu. Bukan, apa yang sudah aku lakukan? Ujian kekaisaran kali ini, kamu juara. Juara. Bagus sekali. Juara pertama ini milikku, anakmu itu tingkatanku biasa. Anakku, memang bagus. Tapi ini, bukan hal yang paling kukagumi darimu. Lalu, hal apa yang membuat ayah mengagumiku? Bagaimana kamu bisa membuat Yang Mulia tertarik padamu? Yang Mulia padaku? Kecilkan suaramu. Yang Mulia tertarik padaku? Bagaimana mungkin, Ling? Meski aku mengaku diri tampan dan menawan, tak tertandingi, tapi belum pernah bertemu Yang Mulia. Mungkin saja, saat Yang Mulia menyamar keluar istana, pernah melihatmu, dan dia bahkan bertanya, apakah kamu sudah bertunangan? Ada. Bukankah 3 hari lagi nikah dengan si Yue? Percuma menikah. Nanti kita batalkan pertunangannya. Yang Mulia, inilah putra hamba. Inikah sang Maharani? Cantik sekali. Cepat beri hormat kepada Yang Mulia. Hamba, He Kun, hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, Hei Ai King, berapa putra kau punya? Yang Mulia, saya cuma punya 1 putra. Hi Kun, angkat kepalamu. Mungkinkah ingatanku salah, baru beberapa hari, perubahan besar. Kau Hei Kun? Benar, Yang Mulia. Siapa namamu? Margahe, nama Kun. Beraninya kau. Berani menipuku. Anak durhaka. Kau lakukan apa? Sangat durhaka. Ya, Yang Mulia, saya tidak pernah menipu Yang Mulia. Tidak apa-apa. Baru saja aku teringat seseorang. Bukan kau yang kumaksud. Hamba tua ini kaget. Hikun, aku sudah memeriksa ujianmu. Sangat bagus. Aku memberimu emas 100 tile, kain sutra 100 gulung, sebagai penghargaan. Hamba berterima kasih atas kemurahan Yang Mulia. Orang itu, kita lihat nanti. Kasihan si Qasim. Luku apa? Tidak berani bicara. Katakan. Atau kupotong lidahmu. Hamba bisa menebak alasan Yang Mulia marah. Karena itu hamba tak bisa menahan tawa. Kalau begitu, coba katakan, mengapa aku marah? Pasti Yang Mulia dibohongi orang. Yang Mulia keliru mengira He Kun sebagai orang lain. Kalau aku menemukannya, pasti akan kuberi pelajaran. Di ibu kota ini ada ratusan ribu orang. Sangat sulit mencari satu orang. Tak perlu mencari di antara ratusan ribu orang. Dia pergi ke balai ujian, pasti dia salah satu peserta ujian. Apakah Yang Mulia ingat wajahnya? Hamba akan segera mencarinya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Sudahlah, lupakan saja. Pergi kau. Baik, Yang Mulia. Tampaknya, kita memang tak ditakdirkan bersatu. Hamba mohon Yang Mulia melihatnya. Yang Mulia pasti mengerti. Dasar orang bodoh. Aku masih berharap dia bisa menulis esai bagus. Markis Kinjia, kedatanganku hari ini untuk berdiskusi denganmu tentang detail upacara pernikahan mereka 3 hari lagi. Sebenarnya, kurasa beberapa hal. Ini sudah hal yang pasti. Apa yang tidak aman? Mungkinkah 3 hari lagi akan terjadi bencana alam? Banjir besar atau perang? Pangeran, keluarga besan, kau memang pandai bercanda. Anakku, bagaimana menurutmu? Maaf, Bapak Lin. Aku rasa hubunganku dengan si Yue mungkin agak terburu nafsu. Sekarang aku tidak yakin. Aku suka si Yue. Hikun, kau bilang apa? Ulangi sekali lagi. Ling. Lin Hong, kendalikan anak perempuanmu. Si Yue. Kita berdua memang agak terburu nafsu. Lagi pula, kita paling-paling hanya berpegangan tangan. Kau juga tidak membiarkanku. Pangeran, Agak keterlaluan ya. Lin Hong, si Yue dari keluargamu, bertunangan dengan Xiao Tianlu. Anakku merebut pengantin, tidak pantas. Agar orang tidak banyak bergosip di kemudian hari, aku putuskan untuk membatalkan pernikahan mereka berdua 3 hari lagi. apa? Ini tidak boleh. Undangan sudah saya kirim semua.
Sudah pesan tempat di Feng Yang Low. Batal menikah 3 hari sebelumnya. Kau buat keluarga Lin. Bagaimana hadapi kerabat dan teman? Saya juga sangat menyesal. Mas kawin dari keluarga He tidak perlu dikembalikan. Si Yue, carilah jodoh lain saja. Maaf, tidak bisa menemani lebih lanjut. Shi Yue, bukan kau kurang baik, tapi aku, Hikun, layak dapat yang lebih tinggi. Hikun, Keterlaluan sekali. Sebentar lagi pengumuman ditempel. Aduh, kenapa belum ditempel? Salam hormat yang mulia. Kita bisa lulus? Anakku, aku rasa kita pulang saja. Banyak yang mengerumuni, banyak kenalan. Betul kan? Ayah takut malu. Tidak pergi, tidak pergi, tidak pergi. Kau ini orang tua kurang ajar. Apa kau pikir aku pun tidak akan lulus? Benar. Tak ada yang lebih kenal anak daripada ayahnya. Sifatmu seperti apa? Masih belum jelas? Baik, pulang saja. Patuh. Hari ini aku akan bukakan matamu. Lihat pengumuman, ayo. Kenapa pengumuman ini belum datang? Bukankah ini Xiao Tianlu? Berani sekali kau datang melihat pengumuman. Jika nama Xiao Tianlu muncul di daftar itu, jangan sampai rahangmu copot. Xiao Fengxian, cepat bawa pulang anakmu. Jangan mempermalukan diri di sini. Orang bodoh masih bermimpi jadi juara. Apa pendapatmu tentang para pelajar? 10 tahun belajar keras dianggap apa? Xiao Tianlu bodoh. Mau jadi teratas? Mimpi. Cepat pergi. Jangan halangi kami lihat pengumuman. Dia akan masuk daftar? Mana mungkin. Sebentar lagi kami berdua. Pakai identitas kami untuk bawa dia ke istana. Biarkan dia sendiri bicara pada Yang Mulia. Dia mau batalkan pertunangan. Baik. Aku jujur padamu, kali ini aku pasti. Jangan asal bicara. Hati-hati, jangan sampai orang kira kita keluarga He. Kecurangan. Pasti apa? Aku belum akan memberitahumu sekarang. Kamu lihat saja nanti. Pengumuman telah datang. Si bodoh. Masih berharap padanya bisa menulis karya bagus? Aku benar-benar gila. Mabuk, nyalakan lentera, pandang pedang, terbangun, dengar trompet di perkemahan. 800 li, berbagi daging panggang di bawah komando. 50 senar, menggema suara perbatasan. Di medan perang pasukan dikumpulkan di musim gugur. Kuda berlari secepat kilat, busur bagai petir yang menggelegar. Tuntaskan urusan dunia sang raja. Dapatkan nama baik semasa hidup dan setelah mati. Sayangnya, rambut putih telah tumbuh. Tak heran Shangguan Jue dan Zimuda. Tak heran Shangguan Yu dan Bai Muda tak menentang pernikahan ini. Si bodoh yang disebut semua orang, jenius langka. Tapi dari keluarga Xiao, penyandang dana kaisar lama. Dulu, olehku, keluarganya disita. Mungkinkah dia berniat bangkit kembali? Tidak boleh. Jika aku cabut janji pernikahan, kata-katanya bagai mutiara dan emas. Mana mungkin ingkar janji? Tapi jika jenius ini, dia baikan saja. Aku, Yun Waner, dan Kaisar Lalim yang rakus kuasa itu. Bedanya apa? Jadi manusia itu sulit, jadi kaisar lebih sulit lagi. Pengawal, sampaikan perintah. Lu Cheng segera menghadap. Pengumuman sudah ditempel. Adikku, aku, Hekun, masuk dalam daftar. Masih ada siapa lagi? Juara pertama. Memang pantas sebagai putraku, He Zongliang. Juara pertama, Selamat, Pangeran Muda. sama-sama. Yang mulia, baru pergi pagi ini. Baginda panggil hamba kembali. Ada perlu apa? Tubuhku yang tua, tidak kuat lagi. Naskah ujian Xiao Tianlu. Sudah kutinjau. Pendapat yang mulia? Apakah penglihatan hamba yang buram? Atau Yang Mulia Chang, Anda benar. Dia jenius, luar biasa. Tak ada tandingan di generasinya. Baginda sungguh bijaksana? Sayang sekali. Sayangnya apa? Hasil sudah diumumkan. Baginda simpan naskahnya. Jadi, Dia gagal ujian. benar, dia gagal dalam ujian. Naskahnya sungguh luar biasa. Bukan hanya seumurannya, bahkan yang lebih senior. Tak ada yang bisa menandingi. Bayangkan dia di lokasi pengumuman, namanya tak ada. Betapa hancur hatinya. Ini kesalahanku. Hati orang berbakat menjadi dingin. Yang mulia, kita tak boleh membiarkannya. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa tidak ada kesalahan? Karyaku di era ini agak terlalu maju. Tapi seharusnya masuk 5 besar. 5 besar pun tidak. Berhenti memerhatikan. Bodoh. Kamu bahkan tidak masuk 100 besar. Kamu ini ada di daftar. Aku gagal dalam ujian. Gagal dalam ujian. Tampaknya zaman ini tak mengerti bakat saya. Kamu punya bakat juga?
Cepat pulang dan istirahatlah. Orang Sinting, pergi. Jangan memalukan diri di sini. Seperti anjing liar. Pergi jauh-jauh. Kamu, Dia sangat menyedihkan. Haruskah kita menolongnya sekali lagi? Ini bukan pertama kali dia ditindas. Lupakan saja. Pengumuman resmi datang. Masih ada daftar lain? Ini adalah daftar surgawi. Diatur langsung oleh Baginda. Lebih tinggi dari daftar biasa. Kehormatan tertinggi bagi yang terdaftar. Daftar surgawi. Orang di dalamnya bukan lebih hebat. Dari daftar biasa, Kau lakukan apa? Saya jelas peringkat pertama. Tiba-tiba ada daftar surgawi, ini merampas sorotan saya. Mungkin Baginda sedang memperbesar reputasimu. Bisa saja terjadi. Hanya satu orang di daftar surgawi. Hanya ada di daftar surgawi. Agar tak ada prasangka, Baginda perintahkan saya. Umumkan nama orang ini beserta ujiannya. Siapapun yang melihat ujiannya dan tak terima bisa menghadap saya untuk berdebat. bahkan buka kertas ujian yang masuk daftar surgawi ini. Orang di daftar surgawi ini mengandalkan kemampuan, tak takut dinilai. Aku penasaran. Siapa yang menang daftar ini? Tulisannya apa? Hei, Sinting, kenapa belum pergi? Menunggu keajaiban. Nak, keajaiban terjadi tiap hari. Mungkin saja dialah orangnya. Kau benar. Bagaimana jika daftar ini adalahmu, Xiao Tianlu? Sudahlah. Ayo pergi. Perintah Baginda. Tempelkan daftar surgawi. Pemenang daftar surgawi. Xiao Tianlu. Perintah Kaisar. Kita harus perbaiki ini. Ini tak bisa dibiarkan. Pengumuman sudah dipasang. Peringkat diumumkan ke seluruh negeri. Bagaimana kita memperbaikinya? Jika pengumuman diubah, bukankah rakyat akan mengira istana main-main? Kalau tidak ubah pengumuman, bisa tambah daftar baru. Daftar langit. Daftar langit khusus untuknya. Lalu umumkan jawaban ujiannya bersamaan. Biarkan orang melihat jawaban ujiannya. Pasti tidak akan ada lagi keberatan. Lakukan. Pemenang daftar langit Xiao Tianlu. Pendengaranku bermasalah? Kenapa aku dengar orang bilang kau peringkat pertama di daftar langit? aku juga dengar. Mungkinkah? Bagaimana mungkin? Xiao Tianlu. Bagaimana dia menang daftar langit? Di depan umum, Kasim Tong umumkan sendiri. Seharusnya tak salah. Aku tak percaya. Dia tak pantas menang daftar langit. Ayo turun lihat apa yang dia tulis. Xiao Tianlu. Anak, ilmu apa kau pakai? Sampai namamu bisa masuk di sana? Masih paham. Mana yang buruk? Dan mana yang baik? Aku tidak bermimpi. Aku tidak bermimpi. Putraku masuk dalam daftar. Peringkat pertama, juara pertama di daftar langit. Putraku, selamat meraih juara pertama di daftar langit. Selamat, Tuan Xiao. Terima kasih atas doa baikmu. Ternyata benar-benar terjadi. Meskipun kau di puncak daftar itu hebat, Tapi aku di daftar langit. Lalu siapa yang menang kalah kali ini? Xiao Tianlu. Apakah kau menggunakan cara yang tidak terhormat? Omong kosong. Kau ragukan sistem ujian Dacia. Kau, Keluarga Xiao sudah hancur begini. Masih ada jalan apa? aku harus lihat tulisanmu. Raja Wang Kuaisha bahas jalan raja. Raja Wang Kuaisha membahas jalan raja, tanah, seluruh kolong langit tanah raja. Sepanjang negeri, semua abdi raja. Ucapan yang bagus. ini tentang kekaisaran dan kaisarnya. Jelas luar biasa. Pantasan dia masuk daftar. Satu saja bermakna lagi. Musim gugur. Mabuk angkat lentera, pandang pedang. Mabuk angkat lentera, pandang pedang. Mimpi kembali ke kemah, bergema sangkakala. 800 li bagi bawah iblis Moksibusi. 50 dawai gema suara perbatasan. Medan perang musim gugur menghitung prajurit. Kuda laksana, dilu melesat cepat. Busur bagai halilintar, dawai menggetarkan. Menyelesaikan urusan kekaisaran sang raja, meraih nama semasa hidup dan setelah mati. Sayangnya tumbuh rambut sendiri. Bagus. Sungguh bagus. Tuan Xiao. Benar-benar berwajah luar biasa. Sosok yang tampan. Teruskan usaha. Kelak kita bertemu di balairung istana. Ku dengar Xiao Tianlu dianggap kurang cerdas. Dunia iri pada bakatnya. Bertahun-tahun menanggung malu dan beban. Akhirnya bisa membuktikan diri. Orang yang disebut kurang cerdas ini membuat kami para ahli kehilangan muka sepenuhnya. Cara pandang kami memang masih sempit. Aku harus pulang belajar. Pamit. Sudah selesai kulihat. Masih ada yang mau kau katakan? Kau pasti menjiplak. Menjiplak. Coba tunjukkan sumber aslinya. Kau. Jika ini benar-benar karyanya, anakku, kekalahanmu wajar. Di hati Markis, keadilan tetap ada. Juara ujian sepele, apalah artinya? Kebijakan Dacia telah berubah. Ujian provinsi paling banter hanya bisa dimulai dari pangkat ke-9. Keluarga Xiao ingin bangkit lewat ini. Mimpi.
Mereka cuma iri pada bakatmu. Ling, perkataan mereka benar. Mengandalkan gelar juara sepele, tak mungkin bisa bangkit. Nanti lihat ada kesempatan masuk istana tidak. Aku harus bertemu permaisuri. Akan kutunjukkan bakatku. Mungkin bisa memberi keluarga Xiao peluang lebih banyak. Ayo pergi. Anak ini benar-benar jenius. Ambisi yang ditunjukkannya hari ini, buktikan ia bukan pengumbar janji kosong. Sektaku sang perawan suci butuh orang sepertinya. Militer juga butuh orang seperti itu. Aku juga takkan lepaskan untukmu. Kalau begitu kita potong badannya jadi 2 saja. Ada satu cara lagi, Apa itu? menikah dengannya. Jenderal mau nikah? Tak terduga. Bukan gayamu. Kenapa? Masa kau mau aku seumur hidup jadi pembuat canda terus, wanita tomboy? Ia malah mau batalkan pertunangan. Kalau begitu, langsung ke rumahnya jelaskan situasi. Kalau dia tahu kita yang akan dinikahinya, pasti takkan batal. Nak, ayah punya kabar baik. Ayah pesan pavilion Feng Huang untukmu. Entah apa yang terjadi pada keluarga He. Sampai segitunya, pesanan gedung perjamuan dibatalkan. Tiba-tiba saja. Pavilion Feng Huang beri kita diskon besar. Ling, Kau benar-benar berniat menyuruhku menikahi 2 putri suku Weng itu? kenapa tak bisa baca situasi? Situasi apa? Baginda memberimu peringkat teratas. Memangnya kenapa? Kau kan harus menikahi 2 putri suku Weng. Ditambah Baginda juga berniat maafkan keluarga Xiao. Kalau tidak, dengan keadaan keluarga kita, sehebat apapun nilai ujianmu, mana mungkin dapat kehormatan sebesar ini? Memang benar. Tapi semua usahaku ini justru demi membatalkan pernikahan. Tidak bisa dibatalkan. Batalkan pertunangan, Baginda pasti murka. Saat itu, keluarga Xiao kita akan hancur. Kalau kau larang aku batalin tunangan, aku bunuh diri. Aku buat keluarga Xiao punah keturunan. Anak laki-laki ini, sebagai pria, punya 3 isteri 4 slave. Itu hal yang sangat wajar. Dengarkan nasihat ayah. Setelah kau nikahi mereka berdua, nanti kita bisa nikahi gadis normal dari keluarga lain. Setuju? Laki-laki sejati terlahir sebagai manusia, mana mungkin kau tahan, tak bisa terima. Siapapun yang paksa tidak akan berhasil. Sudah mantap? Kau batalkan tunangan. Batalkan tunangan. Batal? Harus dibatalkan. Batal. Anakku sudah bertekad. Masa pernikahan pertamanya dengan wanita suku asing, langsung 2 orang. Bahkan melanggar dekret kerajaan, masih ada ayah. Inilah ayah hebat sejatiku. Anakku yang baik. Kak Tianlu, Paman Xiao. Lin Xiwei, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah dulu aku sering datang ke sini? Kenapa? Sekarang tidak boleh lagi? Dulu dan sekarang berbeda. Sekarang keluarga Xiao tidak menyambutmu. Silakan pergi. Kakak Tianlu, apa kau sangat membenciku? Aku perempuan, tak bisa kendalikan semuanya sendiri? Kau tak bisa salahkan. Semuanya padaku sendiri. 3 hari lagi, kau nikah sama Hekun. Sekarang kau datang ke rumahku, dilihat orang lain. Tidak baik, cepat pergi. Aku dan Hekun sudah membatalkan pertunangan. Apa? Keluarga He tidak pesan Feng Yang Lu lagi. Ternyata, pertunangan kalian dibatalkan. Kabar gembira. Paman Xiao, aku ingin bicara berdua dengan kakak Tianlu sebentar. Bisa tolong beri kami waktu? Boleh. Urusan kalian. Kalian saja yang bicara. Silakan bicara. Aku. Katakanlah apa yang ingin kau sampaikan. Kakak Tianlu, aku tahu kau tidak ingin menikahi putri suku Weng Ren itu. Kau benar. Pertunanganku dengan Hekun sudah batal. Juara pertama di peringkat langit. Bisa dipanggil menghadap kaisar kapan saja. Mohon pada Yang Mulia, kau sudah bertunangan. Minta kaisar batalkan pernikahan itu. 3 hari kemudian, pertunangan kita tetap berlaku. Kau? Maukah menikahiku? Apa maksudmu? Kamu mau aku jadi pelarian? Lin Xiwei, jangan berhayal. Sekarang kau masih anggap aku bodoh? Kamu sama sekali tidak pantas. Tidak, aku dan Hekun tidak punya hubungan apapun. Kami murni. Kau pikir aku percaya? Atau masih menganggap aku bodoh sekarang? Sungguh, kalau tidak percaya, bisa kau periksa sendiri. Periksa? Memang harus kuterangkan jelas? Dasar jahat. Aku, Xiao Tianlu, adalah pria terhormat dari Daxia, teguh dan jujur. Meski wajahmu memang cantik,
Tubuhmu juga indah, pinggangmu ramping, tapi bagiku, kau cuma ilusi. Masih mau rayu? Bicaramu manis sekali. Aku tahu, di hatimu masih ada aku, kan? Kesempatan datang, jangan sia-siakan. Usai menikmati, aku akan pura-pura lupa. Bukankah ini balas dendam terbaik untuk keluarga He? Kalau begitu akan kuperiksa baik-baik. Baiklah, kakak Tianlu. Tuan muda, ada dua nona yang mencarimu. Di siang hari bolong, Dasar kurang ajar, jahanam. Perbuatan seperti ini. Kau tempatkan kami di posisi apa? Akan kubunuh kau. dasar wanita tak waras. Kau ngapain? Ini rumahku. Jangan kira kau panglima, lalu bisa semena-mena di sini. Kau jahat. Aku tak boleh tegur. Urus dirimu sendiri. Kenapa ikut campur? Perilakuku bukan urusanmu. Bukan urusanku. Serang sekarang. Hamba perempuan memberi salam pada Panglima. Menyapa Perdana Menteri. Kenapa kalian berdua emosional? Bagaimana kalau tenang dulu? Kami hanya sampaikan perintah menghadap Yang Mulia untuknya. Shangguan, tenang. Dia tak tahu apa-apa. Tak tahu. Tak bersalah. Pulanglah dulu. Kak Tianlu, kau setuju kita rujuk? Setuju? Mustahil. Dulu kau dan Hekun bersekongkol mau bunuh aku. Lalu koalisi batalkan lamaran. Sejak itu, di hatiku kau tak bernilai sama sekali. Barusan aku hanya ingin menghukummu, lalu membuangmu seperti barang usang. Tapi kini kurenungkan, andai saat itu kuhukum kau, rasanya akan memuakan seumur hidup. Maka, pergi kau. Xiao, Tianlu, kau dungu? Kira lulus ujian apa? Bisa jumpa Yang Mulia lantas sukses? Hidupmu ditakdirkan. Hidup selamanya dengan rakyat jelata. Bahan tertawaan semesta. Aku, Kau? lihat, sudah ada yang menghajarmu untukku, jadi aku tak perlu memukulmu sendiri. Tangan pria, harusnya untuk menaklukkan dunia. Memukulmu itu memalukan. Marsekal, mengapa Anda memukul saya? Jabatan ayahku memang tidak sebaik Anda. Tapi tak perlu menghinaku seperti ini kan? Memang kamu yang kupukul. Aku tak pernah menyinggungmu. Kenapa kau pukul aku? Hanya karena kau pukul tunanganku. Memukulmu sudah termasuk ringan. Dengar, berani kau pukul tunanganku. Tunangan. Akulah tunanganmu. Ini mustahil. Dia bukan cuma tunangan Shangguan. Tapi tunanganku, Bai Mudao. Aku, Xiao Tianlu, kamu dapat keberuntungan besar. ini, kau juga. Beri aku waktu tenang. Marsekal, Perdana Menteri. Kalian keliru? Dia. Xiao Tianlu. Orang bego terkenal di mana-mana. Kau, dia tak mungkin tunangan kalian? Dulu Baginda pernah anugerahkan 2 perjodohan untuk keluarga Xiao. Yang diberi adalah aku dan Shangguan. Hanya saja tak tahu kenapa kalian sangka. Putri suku Weng? Suku Weng itu masih terombang di laut. Belum masuk wilayah Daxia. Surat nikah. Aku dan dia tak pernah lihat. Surat nikahnya. Buka. Surat nikah. Bai Mudao. Shangguan Jue. Kalau begitu, semua ini benar. Ini bukan lelucon. Sekarang kamu sudah tahu. Boleh aku pergi sekarang? Aku tidak rela. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Kalau kamu buka surat nikah ini lebih awal, tidak akan ada masalah ini. Kalau begitu, kalian benar-benar tunanganku. Seorang marsekal. Seorang Perdana Menteri. 3 wanita paling berkuasa di dinasti Daxia. Aku mendapatkan 2 di antaranya. Hanya kekuasaan saja. Aku akui, selain kekuasaan, mereka memang cantik. Katakanlah aku menikahi kalian, para pria di dinasti Daxia ini pasti akan iri sampai menangis. Baginda menyuruh kami berdua. Untuk membawamu menghadap Baginda, kamu juga tunangan kami berdua. Saat itu, Baginda akan memuji. Jangan mempermalukan diri ya. Hei, tunggu. Ada apa? Kalian benar-benar berniat menikah denganku? Ini, Perintah Baginda. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. kami hamba Baginda. Bagaimana mungkin melanggar perintah Baginda? Tapi mereka semua bilang aku bodoh. Orang bodoh mana mungkin mengubah batu garam jadi garam halus? Jawaban orang bodoh tak mungkin masuk peringkat teratas. Suka aku? Suka. Jangan banggakan dirimu sendiri. Kami berdua terpaksa bisa menerima dengan setengah hati. Kalau begitu,
Setelah kami bertemu Baginda berikutnya, kami bertiga memohon kepada Baginda untuk membatalkan pertunangan. Apa katamu? Tolong ulangi sekali, aku tidak dengar jelas. Maksudku, kita bertiga menghadap Yang Mulia bersama untuk membatalkan pertunangan. Kupikir Yang Mulia akan menyetujui. Apa maksudmu? Maksudmu apa sih? Aku pertimbangkan kepentingan kalian, aku paham situasi kalian. Situasi kami? Saat Yang Mulia menjodohkan kalian denganku, kebodohanku belum sembuh total. Semua orang tahu, jelas sekali, Yang Mulia ingin menekan kalian. Kalian berdua wanita berprestasi tinggi yang ancam penguasa, cepat menikah dan punya anak dengan orang bodoh. Dia juga akan tenang. Jadi kalian dipaksa. Kau bisa menyadari hal ini. Bagus. Memang tidak bodoh. Lagi pula, aku sekarang peringkat pertama, sudah mendapat pengakuan Yang Mulia. Selain cara menyuling garam halus dari batu garam, aku juga meneliti banyak hal bermanfaat. Bila Yang Mulia melihat temuan ini, pasti akan setuju pembatalan pertunangan kita. Kalian tak perlu menikah denganku. Kau sungguh ingin batalkan pertunangan, meski tahu kami berdua tunanganmu. Mau batal? Maksud Shangguan, tidakkah kau merasa sangat beruntung? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tidak, aku tak suka memaksakan kehendak. Kalian tak menyukaiku, aku pun tak menyukai kalian. Mengapa harus dipaksakan bersatu? Bukankah nanti kita akan bertengkar terus? Bercanda? Dua wanita ini, kalau jadi istriku, walau bisa membuat pria sia iri hingga menangis, tapi kedudukanku di rumah juga akan membuatku menangis. Kamu, Pernikahan kita diatur titah kerajaan. Mustahil langsung muncul perasaan langgeng. Tapi perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Tak perlu memaksakan kehendak, tak perlu juga dipupuk. Aku tahu batasku. Jangankan kalian berdua, meski ku beri 8 kehidupan, tetap tak layak mendampingi salah satu dari kalian. diam. Sekarang bagaimana? Malu sekali. Si bodoh ini masih bersikeras batalin pertunangan. Bisa kulakukan apa? Batal juga tak apa. Tak apa. Hari ini ditunangkan dengan orang tak waras, besok mungkin dijodohkan dengan penjahat atau pengangguran. Berani bertarung di calon berikutnya? Tidak berani. Apa isyarat rahasia yang dipertukarkan kedua wanita ini? Kami harap kau tak membatalkan pertunangan. Tidak batal? Mengapa? Karena Ini cara tercepat keluarga Xiaomu bangkit untuk berjaya. Kekuasaanku dan Perdana Menteri bila disatukan, bisa hancurkan keluarga Xiaomu dalam sekejap, menjadi klan terpandang di ibu kota. Saat itu, semua yang menindas keluargamu akan merasakan tekanan, bahkan mungkin kabur larut malam. kita terhindar dari kerepotan. Lagi pula, meski pertunangan batal, Baginda akan tetap menjodohkan kami dengan orang lain. Kita bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Kenapa tidak disetujui? Penjelasanmu memang masuk akal. Kalau begitu, apa pendapatmu? Aku, itu, boleh saya pertimbangkan? Apa? Tak boleh pertimbangkan. Jangan pertimbangkan. Hari ini aku pilih ini. Kalau kamu berani bicara ke Yang Mulia tentang pembatalan pertunangan, hari ini ku bantai seluruh keluarga Xiao. Shangguan, jangan gegabah. Baiklah, keluargaku cuma aku dan ayahku. Kalau begitu, habisi saja semuanya. Kau kira aku takut? Kamu berani, tapi kira aku ini boneka tanah liat? Aku sangat takut padamu. Apa maksudmu? Setiap hari engkau terus mengancamku. Sanggup kalian membuatku takut? Jangan-jangan kau mengira dengan benda di tanganmu ini bisa mengalahkanku? Membunuhmu semudah memotong rumput. Ngomong besar. Aku kalah, kamu menang. Tadi bukannya sangat sombong? Kenapa sekarang ciut? Masih pantas disebut pria? Aku bukan pria, puas. Baik. Sekarang berlututlah dan minta maaf pada kami. Itu sudah keterlaluan. Sudahlah, Shangguan, tak perlu menindasnya. Tidak. Kesombongannya harus dilibas. Nanti kalau benar-benar menikah, dia malah lupa diri. Tapi ini rumahnya. Kendalikan dirimu. Kamu tetap mau membatalkan pertunangan? Aku membatalkan. Kau si tua bangka. Kapan kau datang? Sudah lama. Ku dengar semua. Sudah kulihat. Kau tak bisa menolongku? Bukan anakku. 2 menantuku. Anak laki-lakiku kurang disiplin. Hajarlah mereka sekeras mungkin. Sampai terluka parah. Cacat atau tuli, tidak masalah. Asalkan nyawanya tetap selamat. Kau si tua bangka. Bicaralah. Mau batalin pertunangan? Tidak dibatalkan. Pantas kau sadar diri. Sudah, jangan lama-lama. Kita harus ke istana menghadap Baginda. Diam saja kenapa? Ayo pergi. 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 Ayo, cepat pergi. Kalian berdua. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan apa? Silakan tanyakan. Pernahkah kalian berdiskusi setelah menikah denganku, siapa yang menjadi istri utama dan istri muda? Nantinya,
Kita berdua istri utama, kau yang muda. Aku. Jangan kira aku tak bisa mengalahkan kalian. Aku hanya tak suka melawan wanita. Silakan datang uji pedangku. Masih tajam atau tidak? Ada apa? Kenapa tegang? Ini bukan urusanmu, minggir. Baiklah. Pemimpin Sekte Iblis, Kui. Kamu ngapain di sini? Ini ibu kota, bukan tempat para pendekar. Seharusnya berada. Cepat pergi. Dulu, sekte perawan suci menekan sekte iblis bertahun-tahun. Dan kamu, Shangguan Jue, pimpin pasukan, bantai 70% pengikut sekte iblis. Hari ini, aku selesaikan urusan dengan kalian. Sekte Iblismu melakukan segala kejahatan, menyebabkan malapetaka di mana-mana, tidak menghormati hukum, patut dihukum mati. Kami jalankan keadilan atas nama surga. Menjalankan keadilan atas nama surga. Hah? Kalian hanya berlagak sebagai pemenang dan mencap sekte iblis dengan cap seperti itu. Hari ini akan kubalas dendam dengan darah. Kenapa kekuatanmu tiba-tiba melonjak drastis? Bahkan kami berdua bersatu, bukan tandinganmu. Kau kira selama bertahun-tahun ini, aku cuma bersantai? Aku sedang berlatih. Aku berlatih tanpa henti. Ini tingkatanku. Telah menembus tingkat Grandmaster. Kalian berdua pasti bukan lawanku. Aku sangka kami malah kalah olehmu. Tapi, aku bisa memberi kalian jalan keluar. Asal kalian berlutut dan tunduk padaku. Bergabunglah denganku menjatuhkan Yunwaner. Aku bisa jadikan kalian wakil kaisar. Mimpi kau? Aku pemimpin Sekte Perawat Suci. Mana mungkin tunduk pada iblis sepertimu? Pemenang berkuasa, pecundang tersingkir. Hari ini kami kalah. Mati atau siksa, terserah kau. Kepala batu. Enyahlah kau. Tunggu. Dari mana datangnya anak muda ini? Kau tidak bicara, sampai aku tak merasakan kehadiranmu. Tubuhmu bahkan tak punya sedikit gelombang energi internal. Dasar kurang paham. Kami sudah lama mengulur waktu untukmu. Kenapa tidak kabur? Kabur? Kurang ajar. Kenapa harus lari? Kau kalah dari kami berdua, apalagi kekuatannya meledak. Hanya Yang Mulia yang bisa atasi. Cepat ke istana beritahu Yang Mulia. Istana masih jauh dari sini. Kau harap Yang Mulia terbang menyelamatkanmu? Pada akhirnya kalian harus andalkan aku. Sungguh menarik. Anak muda, kau menantangku. Kau salah. Justru kau yang menantangku. Sungguh menarik. Aku mau rekrut kau jadi bawahanku, biar bisa dengar leluconmu tiap hari. Bukankah menyenangkan? Sebentar lagi kau takkan bisa tertawa. Masih keras kepala. Sudahlah. Aku pemimpin kultus iblis terhormat. Sudah belasan tahun menjelajahi dunia persilatan. Aku mungkin bunuh sampah masyarakat. Cepat, aku bisa memberimu kesempatan hidup. Ku kembalikan perkataan itu padamu. Minggir. Aku bisa ampuni nyawamu. Apa katamu? Dasar bodoh. Dia sudah bilang, mengampuni nyawamu. Kenapa tak lari? Cepat pergi. Cepat beritahu Yang Mulia, suruh dia cari solusi. Aku Xiao Tianlu, pria sejati yang tegak berdiri. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kedua tunanganku dan kabur menyelamatkan diri? Apa aku masih manusia? Berani sekali. Aku mengakuimu. Aku akan menganggapmu sebagai lawan yang setara. Akan kubiarkan kau mati dengan bermartabat di bawah tombakku. Dengan bermartabat di bawah tombakku. Dasar kau, berani ganggu wanitaku. Kalau begitu, kujadikan kau arwah pertama tumbang di tombak. Selesai. Tidak. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mati. Mati. Kamu, bagaimana kau melakukannya? Mungkinkah? Apakah dengan benda di tanganmu ini? Kenapa kalian masih diam saja? Bukankah kita harus menghadap Yang Mulia? Dia baru saja berkata, kami adalah wanita-wanitanya. Rupanya tunangan kita cukup kuat. Belum menikah. Tapi dia sudah bilang, Kedepannya, apapun yang terjadi, aku jamin keselamatannya. kamu suka. Apa yang kau katakan? Cepat temui Yang Mulia. Pria yang sangat kuat. Aku harus mendapatkannya. Apa yang kau lihat-lihat?
Memalukan. Belum pernah datang, penasaran saja. Kasim Tong, Yang Mulia di mana? Jawab PM. Yang Mulia tadi di pavilion kecil. Segera datang. Huang, Ternyata kau. Baiklah. Lihat, aku tidak akan. Mungkinkah dia Xiao Tianlu? Ikut Shangguan Jue dan bersama Bai Mudao. Dia Xiao Tianlu. Bukankah dia seorang bodoh? Bagaimana mungkin dia punya bakat sastra sehebat ini? Aku bahkan memberinya 2 perjodohan. Aku masih. Makan. Hormat Yang Mulia. Hau, 3 menteri, silakan bangun. Yang Mulia, apa yang terjadi dengan wajah Anda? Hari ini agak alergi serbuk sari. Pakai kerudung untuk menutupi. Oh, Kau adalah Xiao Tianlu? Yang Mulia, hamba Xiao Tianlu. Tulisanmu cukup bagus. Sekalipun ditulis dengan sempurna, tanpa pengakuan Yang Mulia, sia-sia belaka. Seperti siang tak paham gelapnya malam. Bakat hamba ini akhirnya akan terkubur. Mulut manis. Belajar di mana? Tidak. Jawab Yang Mulia, perkataan hamba jujur dari hati. sudah kukatakan, jangan bermulut manis di hadapan Yang Mulia. Kenapa kau tak dengar? Harus dihukum. Kulihat kalian belum menikah, tapi hubungan kalian cukup mesra, bahkan saling menggoda di hadapanku. Baginda terlalu mulia. Xiao Tianlu bicara sembarangan. Hamba hanya beri hukuman ringan. Tak perlu penjelasan. Bagaimanapun, kalian akan segera menikah. Aku melihat kalian begitu rukun. Aku sangat lega. Terima kasih atas perjodohan Baginda. Rakyat jelata sangat berterima kasih. Awalnya aku kira, pernikahan tanpa persetujuanmu akan buat kalian kesal. Ternyata, aku terlalu khawatir. Kalau begitu, aku akan mendoakan kalian lebih awal. Semoga langgeng sampai tua dan cepat punya anak. 3 hari lagi, aku akan minum anggur pernikahan kalian. Untuk Xiao Tianlu, hasil ujianmu kali ini bagus. Aku angkat kamu jadi Sarjana Akademi Kekaisaran. Ujian kekaisaran selesai, jabatan akan diatur tersendiri. Terima kasih Baginda. Semua boleh pergi. Beta lelah. Baik, Hamba pamit, hamba pamit. hamba pamit. Kukira kalian wanita berprinsip. Tak disangka, sikapnya seperti gadis biasa muncul cepat. Bahkan begitu mudahnya menerima lamaran si bodoh itu. Sungguh mengecewakan. Baginda, hamba masih percaya pandangan Perdana Menteri dan Panglima. Xiao Tianlu pasti punya kelebihan. Hanya saja apa? Hanya saja dari sikap Xiao Tianlu, hamba merasakan dia seolah tak bersemangat. Dia enggan. Lagi pula, masih ada 3 hari. Waktu 3 hari, cukup untuk banyak perubahan. Dasar Kasim, berani menebak pikiran aku. Kau tak boleh makan 3 hari. Pergi. Perintah Baginda. Baginda, hamba pergi. Masih berani bicara? Xiao Tianlu, berani meminta aku. Aku takkan memberimu ampun. Hei, kakek, Kamu senang apa? Khawatir apa? aku sakit. Tak akan sembuh seumur hidup. Penyakit apa? Penyakit apa? Istri si penguasa. Putra. Seperti kata pepatah, tampilan depan yang indah, di belakangnya hati terluka. Selama semua iri padamu, kamu adalah teladan sukses. Sebelumnya, semua orang dengar, kamu akan nikahi putri suku Weng. Tak ada seorang pun yang mau datang minum anggur pernikahan. Hari ini, aku menyebarkan kabar, kamu akan menikahi Perdana Menteri dan Panglima, keluarga bangsawan di ibu kota. Semua minta undangan padaku. Terutama, Hizong Liang. Mulutnya saja. Sampai melengkung kerana marah. Baiklah, baiklah. Asalkan kamu senang, itu cukup. Putra menderita sedikit ya sudahlah. Aku beritahu kamu, nak. Ling adalah pelindungmu yang paling kuat. Apapun keluhanmu, ceritakan pada ayah. Kalau mereka menggangguku, kamu balas dendam untukku. Kalau mereka mengganggumu, itu pasti salahmu. Kakek tua yang menyebalkan. Putra, jika ingin memakai mahkota, harus sanggup menanggung bebannya. Hadapi kenyataanlah. Teori apa yang jelek ini? Terima kenyataan. Tidak bisa melawan, maka nikmatilah. Tapi, mendapatkan 2 istri, rasanya lumayan juga. Benar-benar membuatku marah.
Kamu tidak lihat hari ini, sikap Xiao Fengshan itu sangat ingin memberinya tamparan keras. Mengandalkan anaknya yang ada di daftar langit dan akan segera menikahi Panglima dan Perdana Menteri. Jika ini berlanjut, keluarga He kami, bagaimana bisa bertahan di istana? Ling, Ini juga bukan salahku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk anak ini. Bagaimanapun, aku peringkat pertama, memang tidak sehebat yang di atas, tapi masih lebih baik dari yang di bawah, kan? Lulus ujian provinsi, masuk istana jadi pejabat, bisa lebih dekat dengan yang mulia. Nanti, akan kukerahkan semua kemampuan. Bisa jadi keluarga He kita. Langsung menjadi kerabat kerajaan. kamu harus berusaha. Kalau tidak, keluarga He kita akan jadi cangkang kosong, cuma punya gelar kebangsawanan. Mengerti, ayah? Kenapa kalian selalu berpikir mencari status dengan bergantung pada orang lain? Kenapa tidak mencoba mengandalkan diri sendiri? Siapa? Wanita siluman dari mana? Berani masuk ke kediamanku? Tak takut mati? Jangan emosi. Aku datang untuk kerjasama. Manusia pada dasarnya memiliki sifat baik. Sifatnya mirip, tapi kebiasaannya menjauhkan. Kenapa di mana-mana selalu ada orang menyebalkan sepertimu? Kamu sebut, siapa menyebalkan? Siapa yang nyela? Dialah yang kumaksud. Kamu? Kenapa? Dua sarjana baru, apakah ingin maju bicara juga? Lapor, Sarjana Wu, Sarjana Xiao yang mulai memancing saya. Maaf mengganggu pengajaran Anda. Kamu yang legendaris itu, Xiao Tianlu peringkat 1 di daftar langit? Benar, itu saya. Kabarmu sangat hebat di luar sana. Mereka bilang kamu jelmaan Dewa Sastra, berbakat tanpa tanding, tapi menurutku, kamu juga biasa saja. Bukannya sama-sama punya satu hidung dan dua mata? Apa yang istimewa? Mahaguru sedang mengejekku. Kukira kau tidak mengerti. Ternyata, kau juga tidak bodoh. Barusan, hanya bercanda denganmu. Kau tidak marah kan? Kau. Sarjana juga takut kesakitan. Membuktikan kau juga tidak bodoh. Aku juga hanya bercanda denganmu. Kau tak marah, kan? Kurang ajar, sarjana baru, aku maha gurumu. Berani lawan atasan, hukuman apa pantas kau terima? Laporkan aku. Kau pikir aku tidak berani? Beraninya kau. Kalau begitu, tahu. Tunangan pertamaku, Perdana Menteri Bai Mudao. Tunangan keduaku, Jenderal Besar Shangguan Ban. Laporkan aku, berarti kau meremehkan mereka. Kau benar-benar tak tahu malu, cuma bisa andal koneksi tekan orang. Kau laki-laki. Kau bilang aku melawan atasan. Kau bilang, aku memanfaatkan koneksi. Sebenarnya siapa yang tak tahu malu? Aku punya tempat berlindung. Kalian punya tempat bersembunyi. Kesombonganmu keterlaluan. Aku tantang kau berduel. Boleh? Baik. Semuanya diam. Berisik sekali. Tidak pantas. Dia. Menghormat kanselir. Ternyata kanselir sendiri. Menghormat kanselir. Hormat untuk kanselir. Terakhir kali aku menipunya di gerbang balai ujian. Kali ini dia pasti akan menuntut pertanggungjawabanku. Kenapa kanselir? Terdengar agak familiar? Guru Besar Wu. Di depan banyak murid, kau bertengkar dengan rekan kerja. Inikah sikap pantas seorang pendidik? Ini, Kanselir, Xiao Tianlu lah. Manfaatkan status istrinya untuk berlaga, lalu tantang guru besar Wu. Kami berselisih. benar-benar. Tadi, aku juga demi martabat kaum terpelajar, jadi emosional. Harap yang mulia maklum. Xiao Tianlu, kau belum menikah pun, sudah memakai status dua tunanganmu untuk berlagak di mana-mana. Kalau sudah menikah nanti, masakan kau akan meremehkan semua orang? Pada orang seperti ini, aku juga malas buang waktu berdebat. Aku juga tak ingin jadi guru besar. Beraninya kau pecat aku. Biarkan aku pulang mengurus istri dan anak. Jadikan aku suami rumah tangga yang hidup tenang. Wah, suami rumah tangga hidup tenang. Masa kau rela menyia-nyiakan bakatmu? Tapi kanselir sejak awal langsung menyalahkanku. Apalagi yang bisa kujelaskan? Dua tunangan ini bukan keinginanku menikahinya. Baginda Kaisar yang memaksakannya. Apa dayaku? Tampaknya dia memang tak suka kedua pernikahan ini. Baik, aku, sang kanselir, tak akan perdebatkan siapa benar salah. Tapi jika ada masalah, harus diselesaikan. Maka, Jijiu izinkan kalian selesaikan begini. Terima kasih, Yang Mulia. Xiao Tianlu, beranikah kau bertarung denganku? Bisa. Kalau begitu, pikir matang-matang. Aku penasihat militer 5 tahun. Tiap hari latihan dengan prajurit. Bela diriku hebat. Pukulmu tak perlu 2 tangan. Aku juga pakai satu tangan. Kau. Ternyata tak bisa menakuti dia. Kacau. Xiao Tianlu, Magister Wu ahli bela diri. Kau yang lemah ini. Bisa lawan dia? Yang Mulia Jijiu, karena anak muda ini lancang, biarkan dia lihat kehebatanku. Tunggu. Magister Wu, kau harus berhati-hati. Orang ini sangat kuat. Sebelumnya, aku beberapa kali kalah darinya. Berkelahi tak cuma andalkan tenaga, aku tak percaya kalah sama anak muda ini.
Berhenti sebentar. Duel bisa dijeda? Harus hidup atau mati baru berakhir? Kurasa cara ini, adu fisik terlalu kasar. Lebih baik, kita ganti cara lain. Karena kita sama-sama terpelajar, maka lebih baik. Kita uji bakat intelektual. Fisik tak bisa kalahkan aku, lalu mau ganti intelek, ya? Kenapa? Takut? Tak berani? Pengecut? Ternyata Xiao Tianlu, juara langit ini, cuma segini kemampuannya. Baik. Aturannya bagaimana? Ayo balas pantun. Pantun ini bagus. Xiao Tianlu, kalau kau memang mampu, kamu pasti terima tantangan, kan? Aku terima. Bagaimana bisa tidak menerima tantangan? Berbalas pantun, lebih baik kau ganti yang lain. Tidak akan ganti, langsung mulai berbalas pantun saja. 3 ronde tentukan pemenang, kau yang mulai duluan. Kalau aku yang pertama memberi soal, langsung tak perlu dilanjutkan. Silakan kau mulai dulu. Wah, sombong sekali. Ingat dulu, saat aku debat sarjana, kau masih main lumpur. Karena kau cari masalah, maka aku penuhi. Wuyong ini cukup terkenal dalam berbalas pantun. Julukannya sang pemantun pembuat muntah darah. Nilai ujian Xiao Tianlu bagus, tapi berbalas pantun, itu pertarungan kecerdasan dan imajinasi. Dia bisa menang. 2 kera potong kayu di gunung, tanya si monyet cara lawan gergaji. Bagus. Sarjana Wu memberi pantun hebat. Perumpamaannya sangat pas. Dia juga pandai menghina orang. Wuyong menyamakan Xiao Tianlu dengan monyet. Pantasan julukannya itu. Sepertinya dia akan kewalahan. Cepat balas. Tunggu 10 tarikan napas. Simak baik-baik. Kuda terbenam dalam lumpur. Lihat cara dia keluarkan kuku. Bagus. Balasannya tepat. Balasan hebat. Binatang lawan monyet. Keluarkan kuku lawan gergaji. Lumayan. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Bulu kuning angsa putih belum rontok semua. Sudah berani tak tahu diri. Cangkang kura-kura sudah lama terkikis, bisa dibilang licin dan mulus. Bagus, bagus. Balasan yang sangat bagus. Kenapa kamu selalu berkata kasar? Sungguh kasar. Pantunmu semua salah. Aku balas sedikit. Sudah tidak tahan? Sudahlah. Aku akan beri 1 soal lagi. Kalau bisa jawab, anggap kamu menang. Soalnya, Yoku plus Zuwish mabuk. Mu ditambah cuy menjadi tidur. Orang suci tua memegang guci anggur dan bersandar di bantal. Tidak tahu apakah dia mabuk atau tidur. Soal ini sangat sulit. Bagaimana menjawabnya? hanya ini. Jangan banyak bicara, jawab. 10 tarikan napas. Tidak, ku beri waktu 20 tarikan napas. 1 napas sudah cukup. Yue ditambah ban menjadi gemuk. Yue ditambah Chang menjadi kembung. Sarjana Wu berdiri di tengah dengan perut besar. Tidak tahu apakah itu gemuk atau kembung. Apakah jawabanku adil? Adil. Sarjana Wu, 3 soal sudah dikeluarkan. Kali ini, saya sebagai Jijiu, menyatakan kamu kalah. Tunggu. Yang mulia Jijiu, saya ada satu hal. Mau apa? Berbalas pantun dilakukan bergantian. Sarjana Wu sudah keluarkan 3 soal. Giliran Xiao Tianlu bertanya. Jika Sarjana Wu bisa jawab, maka itu dianggap kamu menang. Benar. Barusan saya yang mengeluarkan soal. Sekarang keluarkan 3 soal. Jika bisa jawab seketika, paling-paling kita dianggap seri. Xiao Tianlu, bagaimana pendapatmu? Ingin balas dendam? Menurutmu, aku akan memberimu kesempatan. Keluarkan soalnya saja. Jika lebih dari 10 tarikan napas, itu juga dianggap aku kalah. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Orang utara di selatan, pencuri kecil ini mencuri diam-diam. Apa sih ini? Orang utara di negeri selatan. Utara dan selatan adalah arah. Orang utara di negeri selatan merujuk pada lingkungan makro. 4 karakter curi setelahnya. Sangat penuh makna. Pencuri kecil berarti pelaku. Diam-diam merujuk pada pola pikir. Mencuri barang berarti tindakan. Sulit. Sungguh sulit. 14 karakter. Sarjana besar Wu, dengan bakat Anda, seharusnya langsung bisa diucapkan. Benar apaan? Bagaimana bisa menyamakan ini? Apa ini? Aneh. Lebih dari 10 tarikan napas berarti kalah. Sudah lewat. Saya tak terima. Sarjana Wu, kalau terus begini, Anda tak bisa kalah dengan sportif. Yang mulia, dia jelas memberi. Bait yang mustahil disamakan. Saya tak terima. Jika bait bawah bisa dia ucapkan, maka saya kalah. Benar. Asalkan dia bisa menyamakan bait bawah, Sarjana besar Wu baru benar-benar kalah. Saya sebagai Jijiu juga penasaran dengan bait bawah ini. Apakah Xiao Tianlu berkenan? Tenang saja. Jika Anda tak bisa menyamakan, hasilnya tetap Anda menang. Yang mulia Jijiu, bagaimana Anda bisa memihaknya? Saya memihak, Anda sebagai sarjana besar, iri pada bakat pendatang baru, berkali-kali berlaku tak pantas. Tanyakan pada semua murid, apakah saya memihak? Tidak. Saya... Jika Xiao Tianlu bisa menyamakan bait bawah ini, saya cabut jabatan sarjana besarmu. Dan angkat dia menggantikanmu. Setuju? Baik. Asalkan dia ucapkan bait bawah, saya mengaku kalah. Dengarkan baik-baik. Musim dingin. Pemandangan musim panas. Gulungan lukisan membentang sepanjang musim. Masihkah Anda menolak mengakui kekalahan?
Lukisan musim dingin dengan pemandangan musim panas yang luar biasa. Gulungan lukisan itu gambar musim demi musim. Makna yang terkandung di sini membuat hatiku sebagai Jijiu tiba-tiba membayangkan pemandangannya. Sangat tepat. Yang mulia Jijiu. Aku kalah. Jabatan resmi bukanlah sesuatu yang bisa dipertaruhkan. Itu bukanlah permainan anak-anak. Ini hanya hiburan. Sarjana Wu, jangan kau anggap serius. Tadi aku bersikap begitu padamu. Kau tak marah? Kau hanya dihasut orang lain. Antara kita tidak ada permusuhan. Mengapa kau menyusahkan aku? Menggunakan kebaikan dan kewibawaan untuk menarik simpati. Orang ini luar biasa. Ya, benar. Tepat. Sarjana Xiao, bersediakah kau berbincang denganku di luar? Lebih baik patuh daripada hanya menunjukkan sikap hormat. Masalahmu dengan dia, jangan libatkan aku. Selain itu, lain kali, perlakukan dia lebih baik. Beraninya kau memukulku? Kau tahu aku siapa? Aku tahu kau pangeran, tapi ini akademi kekaisaran. Ayahmu pun tak bisa ikut campur. Bukan kau. Xiao Tianlu. Haruskah aku sebut kau Hekun? Atau masih Hekun? Yang mulia Jijiu, terakhir kali aku hanya mengatakan kebohongan demi kebaikan. Sampai yang mulia bisa memaafkan kesalahanku. Kebohongan demi kebaikan? Mengapa aku tak merasakan kebaikannya? Aku, Jawab beberapa pertanyaanku. Aku akan memaafkanmu. pertanyaan apa? Itu, Sulit untuk dikatakan. tidak juga. Aku hanya penasaran. Kamu sangat berbakat, tapi dua wanita yang akan kau nikahi besok lusa akan mengaburkan cahayamu. Pendapatmu? Keluarga Xiao saya sudah miskin. Berani datang ke rumah kami, lalu berteriak-teriak. Sekarang tahu, aku menikahi kedua wanita itu yang luar biasa. Keluarga Xiao seolah bangkit kembali. Jadi, kamu merasa ini bagus ya? Sama sekali tidak baik. Aku, Xiao Tianlu, tak mau bersembunyi di balik wanita. Hidup bergantung wanita itu menyenangkan. Kenapa kamu masih... Tak ada pilihan lain. Lamaran yang mulia tak bisa ditolak. Aku juga suka dihargai semua orang. Bagaimanapun, saat aku bodoh dulu, dia sudah terlalu banyak berkorban untuk aku tak ingin mengecewakannya. Makanya aku terima perjodohan ini. Bahkan jika disebut penyandar wanita, aku tak peduli. Kau ternyata juga sangat berbakti. Ya ampun. Kenapa baru sekarang aku bertemu pria ini? Tidak boleh. Aku tak bisa biarkan dia menikahi Zi muda dan Shang Guanjue. Terlalu mudah bagi mereka. Maaf ya. Tiba-tiba begitu, aku khawatir kau jatuh. Tak apa. Aku paham. Ngomong-ngomong, mau lihat sesuatu? Apa itu? Aku, dalam wujud asli. Penampilanku memakai baju wanita. Baju wanita. Ikut aku. Baju wanita. Tolong lihat. Yang mana yang bagus? Bagaimana kalau yang ini? Baiklah. Aku cantik, Cantik. sangat cantik. Awan merindukan gaun, bunga merindukan kecantikan. Angin musim semi menyapu teras, embun mengembang kilaunya. Jika bukan di puncak Gunung Kunyu, pasti bertemu di balkon giok di bawah sinar bulan. Pandai merayu. Dibandingkan dengan dua nyonya di rumahmu, Ini, siapa yang lebih cantik? semua cantik. Semua cantik. Bertahanlah, anak muda. Sekarang kamu adalah pria yang punya tunangan. Jangan buat kesalahan sebelum menikah. Masih bengong apa? Bayarlah. Aku bayar, Bajunya kamu pilih. Kenapa? Membelikanku baju saja? Tidak tega? baiklah. Bos, harganya berapa? 100 keping perak. Apa? Satu baju 100 keping? Kenapa? Kalau tidak mampu beli, jangan beli. Aku? Bagaimana kalau kamu bayar dulu? Aku tidak bawa uang sebanyak itu. Aku tidak pernah membawa uang saat keluar. Kalau begitu, masuk dan kembalikan bajunya. Nggak mau. Aku ingin ini. Lihat saja, aku pasti bisa mengatasimu. Bagaimana kalau kita lari tanpa bayar? Bagus. Bos, itu apa? Ayo pergi. Belum bayar. Bajuku.
Bajuku. Berhenti. Baju saya. Uangnya belum dibayar. Kalian berdua berhenti. Belum dibayar. Baju saya. Sudah larut. Sepertinya saya harus pulang. Kamu buru-buru apa? Takut saya memakanmu? Utamanya hari pernikahan sudah dekat. Banyak hal yang harus saya selesaikan. Jadi, harus pulang. Kita belum menikah. Takut pada istri. Bukan begitu. Soal terakhir kamu menipu saya, tak bisa selesai dengan satu baju. Lalu, nenek buyut ingin apa lagi? Temani saya belanja. Ini bagus? Bagus. Dibeli. Beli. Tak disangka, kita benar-benar akan menikah. Kamu takut? Bukan begitu. Peraturan sekte perawan suci. Tidak boleh berpolitik. Tidak boleh menikah. Saya langgar keduanya. Sekarang saya sudah melepaskan jabatan kepala sekte. Hanya merasa sedikit terharu saja. Setelah tahu kamu orang pintar, semua orang tahu, tak ada yang sempurna. Kamu mau apa? Pasti juga kehilangan sesuatu. Kamu benar. Rambut. Xiao Tianlu, Baiklah. baru selesai urusin tunangan. Sekarang malah goda cewek lain. Aku akan habisi dia. Hei, tunggu. Tunggu apa? Dia punya kami berdua. Masih tak puas. Masih menggoda wanita lain. Hari ini aku akan bunuh dia. Lihat siapa wanita itu. Aku tak mau lihat. Aku berhasil menangkapmu. Yang mulia, Apa aku tidak salah lihat? apa hubungan mereka berdua? Mungkinkah? Mereka sudah saling kenal lama. Yang mulia memberikannya pada kami. Bisa berhubungan diam-diam dengannya. Awalnya tak saling kenal. Coba pikir, terakhir kami bawa Xiao Tianlu menghadap Yang Mulia. Yang Mulia bilang badannya tidak nyaman dan pakai cadar. Ternyata, dia takut Xiao Tianlu mengenalinya. Yang mulia, ada apa dengan wajah Anda? Sepertinya memang begitu. Artinya, Xiao Tianlu tak tahu. Dia kaisar. Tapi kini mereka berdua begini. Mengapa Yang Mulia lakukan ini? Awalnya, bukankah kami juga sempat menolak Xiao Tianlu? Tapi kemudian, setelah kami tahu sifat dan kemampuannya, pandangan kami padanya berubah. Pasti Yang Mulia tidak sengaja menemukan nilai Xiao Tianlu. Jadi menyukainya. Dia sembunyikan identitas. Diam-diam, temui dia. Dibanding hubungan kita, interaksi Xiao Tianlu dengan Yang Mulia lebih mirip kekasih. Sengaja sembunyikan identitas asli, buat Yang Mulia lebih dekat dengannya. Kesal. Tak kusangka. Yang Mulia malah jadi saingan kita. Ini membuktikan kemampuan Xiao Tianlu. Emas pasti akan bersinar. Dibanding kita berdua, meski status sosial kita tinggi dan penampilan pun cukup menawan, tapi berhadapan dengan Yang Mulia, aku tahu batas kemampuanku. Kamu mau kemana? Besok, aku temui Yang Mulia di perpustakaan istana untuk serahkan Xiao Tianlu padanya. Antara kita raja dan pengawal, tak perlu karena seorang pria. Hingga terjadi kerenggangan, itu akan menjadi sangat memalukan. Kita bertiga. Teman bertahun-tahun, hubungan jadi raja dan bawahan. Apakah semua kehangatan musnah? Maksudmu? Di lingkungan istana, dia adalah Yang Mulia. Aku menghormatinya, tapi di luar urusan kerajaan, hak kita tetap milik kita. Akan kupertahankan hakku, ikut atau tidak, terserah. Shangguan, kamu... Hari ini kamu sangat beruntung. Lihatlah siapa yang kutemui. Seseorang tertentu, tak mau jelaskan. Rupanya ketahuan di tempat. Ini rasanya seperti ini. Aku sangat ingin melarikan diri. Itu. Aku. Tianlu, kenapa kau tiba-tiba gugup sekali? Kau berkeringat. Siapa lagi mereka berdua ini? Kenapa sangat akrab denganmu? Kakak, jangan menyusahkan aku lagi. Ini adalah kedua tunanganku. Tak perlu kuperkenalkan panjang lebar, kan? Oh, Jenderal Longsheng, Yang Mulia Perdana Menteri. Maaf, sungguh tidak sopan. Kau belum juga pulang? Kau pulang dulu. Urusan Lixia akan ku handle. Kenapa kau belum pergi? Aku? Baik. Kedua yang terhormat bertemu dengan saya. Masih belum bersujud?
Salam hormat nanti saja. Hari ini kita bertiga, bukan urusan penguasa dan bawahan, hanya urusan pribadi. Aku dan Shangguan sepaham. Yang mulia, kami ingin berbicara denganmu tentang Xiao Tianlu. Baiklah, mari kita bicara. Kau yang menjodohkan Xiao Tianlu dengan kami. Kini kau diam-diam berhubungan dengannya. Kami rasa ini sangat tidak pantas. Kami butuh penjelasan, atau pernyataan sikap, atau pernyataan sikap. Seperti kata kalian, hari ini bukan urusan atasan bawahan, yang mulia, yang menjodohkan. Bersama Xiao Tianlu, Yun Waner. Jika aku ingin merebutnya, bisa langsung kubatalkan pernikahan ini. Yun Waner adalah kaisar. Sabda kaisar mutlak. Perkataan terlanjur, tak bisa ditarik. Kamu benar. Seorang kaisar memang tidak seharusnya bersikap seperti ini. Tapi aku memang menyukai Xiao Tianlu. Aku juga seorang wanita. Tak bisakah aku berusaha mendapatkannya? Dahulu, kami khawatir prestasi kalian mengancam kekuasaan. Jadi mengatur orang dengan keterbatasan mental untuk menikah dan punya anak dengan kalian. Agar dia bisa mengikat kalian dan mengendalikan kalian. Ancaman terhadapku akan berkurang. Tapi kemudian baru kusadari, karena serba salah, aku malah jatuh cinta pada orang itu. Sungguh menggelikan. Akhirnya kau jujur pada kami. Aku juga akan jujur. Apa yang kau takutkan? Kami sudah bantu kau naik tahta. Apalagi yang kau khawatirkan? Kita ini teman. Teman yang dulu saling berbagi segalanya. Setelah jadi raja dan bawahan, kok bisa jadi begini? Maaf. Harap kalian paham kesulitanku. Kami paham. Kalau tidak, pasti sudah membencimu. Aku lelah. Bertahun-tahun di medan perang, hasilnya malah begini. Lebih baik aku tak minta apa-apa. Shangguan, Kini negeri sudah aman. Aku hanya ingin hidup sebagai wanita biasa. Yang mulia, izinkan aku mengundurkan diri. Yang mulia, aku bukan lagi pemimpin sekte Shengnu. Adapun jabatan Perdana Menteri, kupikir harus diberikan kepada Daxia, pada orang yang lebih layak. Kumohon persetujuan yang mulia. Kalian. Aku sudah memikatmu. Ayah, Bapak pakai baju ini lusa, pasti terlihat gagah. Nak, lusa pakai baju ini? Nak. Nak, lusa pakai baju ini? Ya, pakai saja. Pakai yang ini. Kamu kenapa sebenarnya? Seperti kehilangan semangat. Hari pernikahanmu. Semangat! Aku merasa tidak setia. Bukan, Kamu kenapa sebenarnya? lusa kamu akan menikah. Sekarang di hatiku masih memikirkan wanita lain. Saat penting ini, jangan bercanda. Kedua calonmu ini sangat baik. Siapa yang lebih baik dari mereka? Bukan soal dia baik atau tidak. Ini tentang perasaan. Ayah, kamu paham tidak? Saat aku bersama wanita ini, terasa seperti sedang jatuh cinta. Kamu ini tidak waras. Bai Mudao dan Shangguan Jue itu, Zi Mudao dan Shangguan Wang itu, meski pejabat penting. Tapi dalam urusan ini, mereka kurang peka. Waktu kalian bersama masih singkat. Mereka belum paham cara seperti apa untuk mengungkapkan perasaan. Bodoh. Sudah kami beri waktu cukup lama. Kenapa tak kabur? Cepat pergi. Mereka pasti suka kamu. Kamu bertunangan dengan kami berdua. Mau batalin nikahan? Kamu akan lewatkan kesempatan ini. Jangan karena orang lain yang cuma melambai, hatimu langsung terbang. Kalau menurutmu begitu, aku semakin bingung memilih. Dasar anak lelaki, padahal ayahmu ini orang setia, kau punya anak yang suka main-main. Dengar ya, malam ini kamu harus memutuskannya. Yang mulia pemimpin agama. Apakah yang mulia yakin besok pada pernikahan Xiao Tianlu, Kaisar akan datang? Jenderal Longseng dan Perdana Menteri itu telah mengundurkan diri. Sekarang mereka rakyat biasa. Seharusnya tak pengaruh sebesar itu. Ku dengar, yang awalnya mau hadir di pernikahan keluarga Xiao, karena Bai Muda dan Shangguan Jue mundur, batalkan kehadiran. Bai Muda dan Shangguan Jue ini, meski kini rakyat biasa, tetaplah satu-satunya sahabat Kaisar. Tak mungkin ia tak datang. Kalau begitu, kita bertindak pada hari pernikahan itu. Lagi pula, di lokasi pernikahan, Yunwan Air pasti mengerahkan penjagaan ketat. Saat kita bertindak nanti, hasilnya pasti lebih efektif.
Yunwan Air, Dulu kusumbangkan dana untukmu. Kau hanya memberiku gelar pangeran muda. Bagaimana bisa ini cukup? Sepatutnya, kudapatkan gelar pangeran penuh. Terpaksa kurebut sendiri. Sebenarnya, awalnya banyak yang mau datang. Undangan pun telah disebarkan. Tapi kemarin istana umumkan, setelah keduanya mundur, ini. Tak apa, Ling. Baik buruknya hidup kita, cukup kita sendiri yang tahu. Memusingkan pandangan orang, membuat hidup lelah. Benar. pengantin datang. Mohon pengantin pria menjemput pengantin wanita masuk. Anakku, kelak, yang kau sambut pertama istri pertama. Yang kedua, istri kedua. Pertimbangkan matang-matang. Ini agak sulit dipilih. Xiao Tianlu, apa kau yakin? Kau berani? Jangan pergi. Jemput aku dulu. Bukankah sudah disepakati tadi malam? Aku utama, kau kedua. Aku lebih tua sebulan. Cuma beda sebulan. Berani kau bilang itu. Pokoknya, aku nggak mau jadi yang kedua. Biarkan Xiao Tianlu pilih. Jangan salahkan aku kalau belum kuperingatkan. Sekarang juga, jemput aku turun dari tandu. Kemampuanku dalam bela diri tak kalah dari Shangguan. Pertimbangkan baik-baik. Aku. Xiao Tianlu, apa maksudmu ini? Sekarang, pilihan. Turun sendiri, tak turun. Langsung bawa pulang. Kau, Kau apa? Aku apa aku? Tak turun, pernikahan ini kubatalkan. Aku ini pria, masih bisa dikalahkan oleh kalian wanita? Sembah kepada langit dan bumi. Yang mulia tiba. Kenapa kau datang? Yang mulia di mana? Kurang ajar, yang di hadapanmu inilah yang mulia. Bagaimana mungkin kau adalah yang mulia? Cepat beri hormat. tak perlu memberi hormat. Hari ini aku datang untuk urusan pribadi. Yang mulia kesini, untuk urusan apa? Aku akan paksa nikah. Yang mulia Putra Langit mau merebut pria dari kami. Kenapa? Tak boleh mengambil paksa pernikahan? Maukah kau bersamaku? Ini. Aku, Yunwan Er, telah menjalani hidup penuh gejolak, tak pernah tergoda pada pria manapun. Kaulah satu-satunya. Ikutlah denganku. Tempat ini sangat ramai ya. Aku sangka seorang kaisar terhormat bersedia mengejar seorang pria. Ini benar-benar lelucon besar. Kukira dia tertarik padaku. Ternyata perasaannya untuk si bodoh ini Berani sekali. Berani bicara seperti itu pada yang mulia. Dia membawa aura pemimpin sekte iblis. Bukankah dia pria? Kepala Kasim Tong, jagoan istana. Tingkat master, kau sanggup melontarkannya dengan satu telakan? Siapa sebenarnya dirimu? Akulah Mei. Ao adalah kakak kandungku. Sayangnya, dia tewas di tangan kalian. Dia pasti tahu aku membawa senjata, tapi dia tetap berani datang. Dia pasti ada tujuan lain. Yunwan Er, akan kubicara terus terang. Sekitar sini semua pasukan pengawalku, dan juga anggota sekte gelap. Kau seorang wanita, buat apa jadi kaisar? Tidakkah lebih baik jadi wanita saja? Hizong Liang, percayaanku padamu begitu besar, mengangkatmu dari pedagang biasa ke posisi bangsawan tertinggi. Kau berani memberontak terang-terangan? Jabatan bangsawan tak cukup memuaskanku. Ini aku bersatu dengan sekte gelap. Pasti kugulingkan yuk, dinasti konyol yang dipimpin wanita ini. Ling, sebelum menangkap sang kaisar wanita, aku juga ingin merasakan sensasi punya kaisar wanita. Kurang ajar. Siapa yang berani? Aku merampas pria kalian, masih mau membantu. Mana mungkin karena orang tak waras, kesal padamu? Berapa lama kita tak bertempur bersama? Sudah lama sekali. Aku rindu saat-saat itu. Baik, Serang, jangan ada yang takut.
Pergi. Tiga wanita ini luar biasa hebat. Tapi mereka sudah di ujung kekuatan. Pemimpin sekte sekarang bergantung padamu. Mari bicara. Baiklah, anak. Tidak apa-apa, Luo. Bicara tentang ini. Bukan si imut ini. Duoling, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Yang mulia, hamba tua ini sedang bingung. Saya tahu saya salah. Maafkan hamba tua ini. Memaafkan kalian? Mimpi. Ikut aku ke sekte iblis. Mengapa? Keberadaanmu akan buat ketiga wanita itu berselisih. Mereka bertiga pilar Dacia. Perselisihan mereka sudah bikin kekuatan asing mengincar. Tentu saja, kau bisa menikahi Bai Mudao dan Shang Guanhuan. Tapi kau tidak bisa menikahi kaisar sekaligus. Karena kau tidak bisa adil kepada semua. Sepertinya benar. Wanita memerintah itu tidak mudah. Jika seorang pria menjadi biang masalah, dia hanya akan jadi bahan tertawaan sepanjang masa. Memang, Aku tahu tentangmu. Kau punya banyak bakat dan pengetahuan. Jangan hanya berkeliaran di antara wanita. Setiap hari mengurus hubungan mereka hanya akan membuatmu pusing. jadi, Jadi, ikutlah denganku. Aku akan memberimu platform. Kau bisa berkembang dan melesat bebas. saat kau sudah punya cukup kemampuan dan siasat dan bisa mengalahkan ketiga wanita itu, barulah kau kembali. Nikmati kebahagiaanmu bersama mereka. Ku bilang pasti ada maksudmu. Rupanya kau mempertimbangkan kepentingan Dacia. Ini kan seorang penjahat, masuk akal dia memikirkan hal ini. Aku belum punya cara untuk menggulingkan istana sekarang. Makanya, aku takkan biarkan sebelum aku berjaya, Dacia hancur karena urusan cinta. Jawabanmu adalah, Menurutku masuk akal. Ayo pergi. Anakku. Jangan pergi. Kalau kau pergi, ketiga wanita itu akan lebih membencimu. Kebencian malah akan membuat ketiganya semakin erat, hubungan mereka semakin bersatu. Ayah, mari kita pergi bersama. Yang mulia. Hamba melapor. Seluruh ibu kota sudah digeledah, tapi tak ada jejak keluarga Xiao. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Yang mulia, Mudao, mohon jabatan hamba dipulihkan. hamba juga mohon jabatan dipulihkan. Aku pun bermaksud begitu. Disetujui. Xiao Tianlu pengkhianat ini berani menipu perasaan kami bertiga. Dia juga anggota kelompok jahat. Aku akan kerahkan seluruh negeri untuk menangkapnya. Potong tubuhnya jadi ribuan keping. Baik,